91,2 Radio Kota Batik. News interaktif solutif. FM 91,2 Radio Kota Batik. News interaktif solutif. Saatnya Anda ikuti Rehat Malam hanya di FM 91,2 Radio Kota Batik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu semangat banget. Aku semangat banget karena malam hari itu malam Jumat. Dari dulu alasan itu aja sih. Boy ganti alasannya itu yang refresh gitu loh. Karena malam hari Kayak itu kamu itu kayak apa? di sini aja. Apa maksudnya? Gak ada yang tempat refresh tuh. Sama sekali sih belum nemu sih ya. Aku nggak nemu, Iya bukan sih ya. belum nemu. Kayaknya emang nggak ada sih kan. Iya. Aku tadi itu ya kan bikin postingan tuh. Menurut Anda, wah, Di sini kira-kira nih, tempat yang memungkinkan untuk refreshing di Di kota kota. Pekalongan itu Iya. sebelah mana? Belum ada sih ya. Kayaknya kita perlu pindah Ya deh. sebenarnya ada, cuman mungkin Belum nemu. belum optimal. Oh. Nah, Harus jadi, dioptimalkan iya, ya. Jadi aku tuh kadang-kadang pingin ya, yang namanya pekerja itu kan capek ya. Butuh ini refreshing. Apalagi kayak kita ini kerjanya pakai otak ya iya, tenaga ya iya, ya kan. Nah itu capeknya luar biasa sih. Iya sih, kalaupun ada mungkin juga belum tentu kita bisa menikmati itu juga, Kang. Makanya Iya. kita itu sebagai warga kota Pekalongan perlu memikirkan sama-sama nih. Ayolah. Tempat mana yang Ya. paling asik untuk refreshing di kota itu perlu dipikirkan Bikin kali Kang, bisa Kang? ya. Ya. Kan sebenarnya kan ada ya kayak TWL, iya. Samaran, cuman kan kalau malam dikit kan udah tutup. Terus Terus juga akses menuju ke sananya sepi. betul, kayak kemarin kita ke situ kan malam Ngeri Selasa ya. juga ya. Heeh. Horor. Iya sih, iya sih. Agak Rasanya lumayan horor. ini. Ya ini bukan ngeluh ya, tapi ini bisa menjadi masukan buat Pak Wali, Pemangku kebijakan. ya kan? Iya. Pak siapa lagi? Pokoknya Pak semua lah. Dan Iya, ibu-ibu. ada ibunya juga, betul. Tahu. Iya kan, takutnya nggak kesebut nanti ibunya. Nah, tapi malam hari ini kita lagi ngomongin soal itu. Kalau malam ini itu juga apa ya? Lagi-lagi nih kita kedatangan tamu dari luar kota setelah Luar kemarin kota. malam Minggu ya. Malam Minggu kita kedatangan ngobrol dari Jogja juga. Yogyakarta. Ini Sekarang- dari Jogja lagi. Nah, kayaknya pada mau pindah ke sini deh orang-orang Jogja nih. Apa ya? Yuk kita tanya dulu. Ada siapa kan? Malam hari ini. Ada Mas Ivan. Halo Mas Ivan. Halo. Wes. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Ivan. Mas Ivan, memang mau pindah ke Pekalongan? Sudah pindah dari Pekalongan. Sudah pindah Sebenarnya malah. beliau itu dari Pekalongan. Justru Heeh. beliau sudah duluan ini Iya. keluar dari sini ya. Hengkang dari Pekalongan, apa alasannya? Seperti tadi yang kita ungkapkan gitu Mas Atau Ivan. jangan-jangan itu ya? Alasan utamanya yang tadi kita. Itu jawaban dari tadi. Oh iya. Mas Ribut udah melakukan sebuah survei ya. Iya. Langsung. Aku survei itu mana sih tempat tongkrongan yang asik gitu loh? Belum nemu ya. Yang nggak terlalu rame, Mhm. tapi asik gitu loh. Bisa buat refresh gitu ya. Kan kita ini ya, aku kalau ke kafe keramenen di sini itu nggak bisa buat ngobrol kayak gini tuh nggak Iya, bisa. iya. Bising, musiknya kenceng Betul. kayak yang di sana itu ya. Kenceng banget ya. Oh, aku kan pernah ke sana itu. Ya ampun. Kemana nih? Musiknya jeduk-jeduk Iya, lagi. iya sih. Aduh, ya kita sih enjoy aja dengan musiknya ya. Betul. Tapi kalau kekencangan itu ya, Ya nggak nikmat juga buat mendingan ngobrol. nanggap soundorek aja sekalian lah. Nanggung gitu loh. Tapi kalau Mas Ivan dari keluar dari Pekalongan sejak kapan Mas Ivan? Waduh, kalau keluar dulu kuliah S1 aja udah keluar. Iya, Langsung lanjut ke Jakarta. Oh, iya. Jakarta 6 tahun baru balik Pekalongan lagi di Alisat dulu ya. Cuman nggak lama juga langsung cabut lagi. Nah, itu dia. sempat di Purwokerto juga. Mobile ya. Saya
ikut gabung dengan jaringan Gus Durian. Aha. Jadi Di Purwokerto itu. Iya betul. Jadi kebetulan Gus Durian Banyumas yang waktu itu Aktif ya kalau Banyumas ya? aktif. Ini mau ada tunas loh. Ikut nggak? Saya mengikuti sekarang, arti dari lingkar itu masih tetap, cuman ke dalamnya saya sudah nggak ikut lagi nih. Jadi tempo hari ya saya ikut Munas terus sebagainya, terus ada Mbak Yeni Wahid, bahkan Bu Sinta Nuria waktu itu. Kapan sih Munas? Munas itu tanggal 29 sampai 31. Aku juga dapat undangannya ke Jakarta. Cuman aku mikir ini mau ikut nggak ya? Karena tanggal 29 itu kan hari Jumat ya sih. Kamu Karena aku berangkat berangkat ya. maka aku izin aja deh. Iya, jadi bisa tuh ikut. Iya. Mm-mm. Kamu mau ikut? Iya kan aku berangkat. Kok kamu mau Kalau ikut? kamu ikutan aku Sini ya. nggak ada orang. Nggak ada orang sini. Nanti ada yang wadul lagi. Terus nanti lempar Kambing tangan hitam. sembunyi batu. Iya. Oh selalu gitu ya orang-orang Iya. sini ya. Iya orang-orang situ. Iya sama sih. Beda tapi ini domisili terakhir di mana berarti Mas Ivan sekarang menetapnya yang lumayan kebetulan lama. saya di Namira Syariah. Oh, saat ini ya yang masih di sini ya. Betul. Sampai kapan ini di Pekalongan? Besok tuh ada kegiatan di Kendal, terus Wah langsung ngobrol. Sabtu siang paling saya kembali ke Jogja. Wah. Sabtu siang. Sabtu siang. Oh, berarti benar PJKA tadi kemarin tadi sempat ngobrol tuh Mas Ivan. BTKA. Tahu PJKA tahu nggak PJKA? PJKA apaan? Apa Mas Ivan PJKA? Pulang Jumat kembali Ahad. Pulang Jumat kembali Ahad kah? Pulang Jumat Kembali Ahad. Ahad itu udah di Jogja. Sabtu malah ya. Sabtu malah udah di Sabtu. Jogja. Belum Ahad tuh. Ya, PJKA beliau. Ya karena kan mungkin buat minggunya itu supaya bisa benar-benar slow living. Iya. Iyalah ya. Menikmati hari libur. Betul. Baru Seninnya berangkat lagi. Menikmati. Kerjaan memang harus berangkat Senin gitu. Ya, betul. Harus, Mas. Kebetulan kami kebetulan kan saya di International Cultural Communication Center Malaysia. Setiap pagi itu bahkan kita mulai 15 menit itu untuk meeting dulu, Mas. Itu setiap pagi, Mas. Oh, baru berangkat itu langsung meeting. Iya. Jadi meetingnya itu Ya. saya kebetulan kan di International Department. Jadi what is your planning? Terus what is your achievement? Itu setiap pagi harus disampaikan. Oke. Gitu. Jadi saya kira itu malah juga di sisi lain mungkin pertama kali kita kaget. Iya sih. Buset ngapain ya tiap hari ini. Tapi di sisi lain itulah juga membentuk karakter kita. Jadi Iya sih. sehari ini kita katakanlah kalau di sini ada logbook ya, ngapain betul. aja itu perencanaan. Ada Sambil plan-plan ya. evaluasi yang kemarin sudah berhasil apa belum. Itu sih seperti itu. Itu rutin tiap hari, Senin sampai Jumat. Tiap hari Mas Osi. Keren. Keren loh. Aku pernah ngalamin soal kayak gitu soalnya. Kan aku dulu di perusahaan gede. Betul ya. Itu tiap pagi juga sama briefing dulu kayak gitu. Setiap pagi sih. Jadi biarpun kita itu nanti tugasnya di lapangan ya sebagai jurnalis gitu kan. Kita kan jurnalis beneran nih. Emang di sini bukan? Kan ada. Oh iya. Kan ada ya. Iya. Maksudnya gini. Jadi kalau misalkan pagi berangkat itu briefing dulu, Ngumpul dulu nih kan, ya. minimal ya sama 15 menit. Jadi kita harinya berangkatnya harus lebih awal. Terus kemudian kita briefing pasti Pimret itu nanyain dulu kemarin isu apa yang menarik gitu. Yang udah kamu angkat nih betul. gitu. Terus apanya, bagian apa yang belum tercover gitu. Terus nanti ini mau dilanjut atau pending dulu. Betul. Nah, terus planningmu hari ini apa? Mau kemana lagi nih? Nemuin siapa? Ya. Mau ngomongin soal apa? Wawancara soal apa? Isu apa yang terus begitu misalkan dia kan Pimret itu bank data isu ya. Iya. Dia pasti nanya begitu saya ngomong saya mau ketemu dengan Pak Gubernur misalnya waktu itu. Coba kalau kamu ketemu Pak Gubernur tanya soal ini. Nitip isu biasanya gitu. Jadi kita punya bekal. Betul. Jadi sambil aku nelusuri isu yang lagi aku perdalam, aku tambah lagi info gitu loh. Nah itu keren sih. Jadi kita punya catatan hari ini harus targetnya ini. Nah, persis. Jadi ada evaluasi, ada eksekusi dan planning. Itu tiga itu Mas. Dan itu tiap hari rutin dilakuin kayak gitu ya. Rutin.
Dan kami setiap bulan pun juga ada monthly report yang mana kita harus melaporkan selama 1 bulan yang udah kita jalani itu ngapain aja achievementnya. Katakanlah kita targetnya sekian, ya itu kita harus menyampaikan KPI-nya ya. KPI ya itu kita udah sampai belum tuh gitu setiap bulan. Dan nanti tahun kita punya annual report juga. Ya. Seperti itu. Iya. Tertib jadinya ya. Banget. Iya Jadi sih. kita tahu apa yang yang terlewat. Betul. Apa yang belum. Target-target terus. Jadi kita bisa mematok istilahnya, katakanlah gini. Kan planning secara bersama dalam perusahaan itu kan ada planning nih 5 tahun perusahaan mau ngapain gitu kan. Nah menuju ke 5 tahun itu ya. Tahun pertama apa capaian yang harus target yang harus dicapai, tahun kedua apa, nah itu persis udah di breakdown ya selama 5 tahun itu ya. Jadi enak, jadi kita ini berarti harus ditambah nih, ini yang ini geser ya gitu misalnya, program ini harus geser ya, diganti dengan ini karena ini sudah nggak relevan nih dengan target kita di tahun kedua misalnya. Iya kan, itu mungkin kalau lingkungannya enak pasti bisa lah ya tercapai kayak gitu, terus kemudian teman-temannya juga di circle-nya situ mendukung. Cuman kan permasalahan gini Mas Ivan, kalau misalkan nih di sebuah perusahaan gitu ya, ada yang teman yang satu lingkungan itu yang berusaha mungkin ingin menjatuhkan temennya, itu kan yang agak susah tuh, yang kayak gitu tuh. Itu ya kan? yang terjadi. Iya kan? Betul. Ya itulah yang sempat saya kemarin juga baca di sebuah sosial media bahwa istilah kejadian itu pun memang terjadi dan itu di setiap aspek. Artinya ada satu attitude yang mungkin nanti bolehlah kita bisa diskusikan bersama ya. Apa aja sih seperti itu. Setuju Mas Ozi. Iya ya, selalu ada ya. Ya selalu ada di setiap tempat sih. Menurutku, aku kan beberapa kali udah pindah-pindah ya. Dan aku ngelihat sendiri. Oh iya ada. Beberapa kali berarti ya. Beberapa kali. Okay. Beberapa kali di beberapa tempat yang berbeda. Beberapa kali dan di beberapa tempat yang berbeda dengan atmosfer yang berbeda, dengan bidang yang berbeda. Yeah. Manusia konflik sekarang aku nih. Kayaknya nih. Tapi balik lagi ke radio ya. Iya sih. Balik lagi ke radio. Nyamannya mungkin di sini ya. Ya mungkin sudah menjadi ini ya. Passion. Jam di passion. Tapi iya sih. passion itu harus ada Mas. Iya. Kalau nggak ada kita hidup ya juga ini arahnya kemana ya ngikut aja, Iya itu sih. yang berbahaya juga sih menurut saya loh. Passion harus tetap ada. Ketika sudah menemukan, nah tinggal mengembangkan lagi sih. Nah cara berkembangnya itu yang kadang-kadang. Nah betul. Iya sih ya. Kita harus menemukan lingkungannya kalau mau berkembang. Yang tepat, lingkungan yang tepat ya. Ya sekalipun nggak tepat support system. Meskipun nggak tepat atau koyo ngopo ya, istilahnya ya kita yang harus punya sikap dari diri kitanya ya. Kalau aku gitu sih, soalnya tidak semua tempat itu ready, tidak semua tempat itu ready. Oh tinggal kitanya adaptasi. Yang harus ready. Iya harus bisa adaptasi. Kalau pindah-pindah tempat mungkin adaptasinya lumayan ini Kang, karena kamu kan udah beberapa kali nih pindah-pindah tempat. Itu kan setiap kali pindah tempat butuh adaptasi lagi gitu kan ya. Tapi justru dengan seperti itu akhirnya kita jadi terbiasa cepat membaca. Gitu juga nggak Mas Ivan misalkan? Mas Ivan kan juga itu mobil kan? Menempa kita. Saya juga sama udah pindah-pindah juga. Dulu saya pernah di Jakarta International English School. Setelah itu pernah kembali ke Pekalongan, itu ya otomatis harus adaptasi. Mulai dari ya ibaratnya kita restart lah, harus menyesuaikan kondisi dan sebagainya. Tetapi di sisi lain makanya tadi Mas Ribut bilang ada passion itu yang kita pegang sih menurut saya. Jadi disitulah kita bisa mengembangkan, bahkan bisa memberikan passion ini untuk jadi inspirasi bagi yang lainnya. Oke. That's also a very essential thing. Menurut saya sih itu. Iya. Passion itu harus ada tuh. Passion. Iya, ya kayak dirimu lah. Apa tuh kalau aku? Passionmu kan jago bikin iklan. Ya emang iya di situ ya. Spesialisasimu kan di situ. Spesialisasi. Iya kan. Cuman satu sih. Apa yang kalau menurut kamu? Evaluasi ya. Kasih dikit evaluasi ya, masukan ya. Style. Idemu gitu-gitu aja. Iya, masih monoton di monoton. Satu arah itu. Makanya sebenarnya belum liar. Dirimu sebenarnya cukup bisa menangkap
fenomena yang rame nih apa nih? Aku akui bahwa dirimu adalah orang yang rajin banget ya, searching, ngikutin gitu. Cuman kenapa itu nggak diterapin gitu loh? Betul sih ya. Belum sih Kang, kayaknya belum sih Kang. Mungkin next deh bisa. Iya. Jadi gaya iklannya itu bisa bervariasi. Betul. Gitu. Saat ini sih masih monoton ke situ ya. Iya. Oh, gitu sih. Aku yang kadang kala kelabakan sih kalau misalkan di pasar bikin iklan. Apa alasanmu? Karena waktu. Satu waktu, yang kedua kesibukan ya. Gara-gara kesibukan kadang-kala kan waktunya yang nggak cukup gitu. Dan untuk mengeksekusi ide, aku tuh harus mikir keras gitu loh. Berpikir cepat itu susah loh. Iyalah. Iya, tapi kan kita dituntut untuk selalu cepat, Kang. Nah itu dia. Iya kan. Makanya kan kita kerja tim itu pentingnya di situ. Benar. Saling support. Setuju. Teamwork itu menurut saya sebuah keharusan justru. Kembali lagi kita memang butuh orang lain, baik itu untuk evaluasi atau untuk support kita. Tapi kadang-kadang proses itu jangan kembali lagi nih. Hati-hati nih kita ya. Makanya yang kita nanti akan bahas sih. Tapi gimana caranya kita tahu Mas Ivan teman yang seperti apa nih yang bisa support kita, teman yang gimana yang bisa diajak buat kerja sama tim kayak gitu tuh? Nah itu dia Mas Ozi, kadang-kadang memang ada yang lip service ya di depan kita manis nih ternyata menjatuhkan. Itulah yang mungkin saat-saat ini juga di beberapa media juga muncul istilah crab mentality itu. Ternyata memang ada. Dan kenapa crab mentality itu juga dinamakan itu karena itu identik seperti penamaan ini oleh pengamatan waktu itu di American Brigade sebenarnya dari tentara Amerika itu ternyata di situ terdapat satu attitude yang pengen menonjol nih. Tetapi caranya dengan menjatuhkan yang lain. Nah itu ya yang fakta yang perlu kita cermati dimanapun kita pasti ada lah seperti itu. Nah tinggal kitanya nih seperti apa juga yang harus menyikapinya. Ini nih bakal seru nih. Kayak panjat pinang ya. Iya. Panjat pinang ya. Panjat pinang itu kan ini kan. Supaya dapat itu kan ngelorot yang di bawahnya temennya sendiri gitu kan, nginjak temen. Padahal berangkat bareng-bareng tuh dari bawah ya. Iya memang sih itu kerja tim, tapi kan yang kasihan yang di bawah. Begitu dapat hasilnya bagi rata. Ya. Padahal berat banget tuh yang di bawah itu. Iya kan, harusnya kan disesuaikan dong. Sesuai porsinya kan gitu. Tapi enggak ya. Enggak. Dapatnya misalkan kompor ya udah yang dijual katakanlah 500.000. Bagi rata gitu ya. Ada orang 4 nih. Kan biasanya gitu ya. 125 nih. Mending kalau dibagi 125, biasanya 100-an dulu, yang 100 nanti buat jajan gitu. Oh, gabur ya. Biasanya gitu kan. Tradisi di kita itu gitu. Iya sih. Nggak sehat gitu loh. Tradisi yang nggak sehat. Bukan gitu. Adil ya jatuhnya ya. Nggak adil dong. Ya, nggak fair play. Iya sih. Nah ini kita mau ngobrol itu 2 jam. Tanpa jeda, tanpa iklan, tanpa lagu. Jadi kita panggil juga teman-teman kawan-kawan kita ya. Boleh. Di rumah yang pada ngupingin kita di FM 91,2 Radio Kota Batik ya. Boleh gabung melalui saluran telepon di 028542474 atau WA juga boleh di 08554200912. Pokoknya ditunggu responnya karena ini ngomongin soal hidup kita nih sebenarnya. Kehidupan kita sehari-hari. Semuanya pasti mengalami. Nggak cuman kantor tempat kerja itu kan hanya sarana kita untuk bisa menganalogikakan fenomena itu gitu loh. Ada di setiap lingkungan ya, bukan hanya di lingkungan kerja aja ya. Iya. Apalagi kalau sudah ngomongin soal karir ya. Sikut kanan sikut kiri nih. Tapi bisa tahu nggak sih Mas Ivan, kita orang-orang yang seperti itu yang punya mental kepiting crab mentality itu kelihatan nggak sih secara physically gitu? Sebenarnya kelihatan kalau kita memang lebih cermat kelihatan Mas ya. Namun seberapa besar porsinya itu juga yang perlu kita sikapi ya. Kadang-kadang seberapa ambisius itu untuk saling menjatuhkan itu perlu kita cermati, tapi
kalau kita bisa melewatinya, yang kerikil-kerikil kecil itu kan ya sudah, kita nggak perlu anggap sih sebenarnya. Kenapa? Untuk menyatukan satu pemikiran, satu ide itu memang susah. Iya. Dan pasti ada perbedaan lah. Nah, seperti itu ya. Namun nah itu dia, tinggal kita menyikapinya. Balik Kalau lagi ke crab kita. mentality itu bahkan di Al-Qur'an pun Ada ya. ada, bahwa di kalau nggak salah sih di An-Nisa itu konsep itu tuh iri dengki itu memang awal dari crab mentality itu sebenarnya iri dan dengki itu. Iya. Oh iya ya. Nah, kembali lagi ya, tapi ini universal ya, tidak hanya Al-Qur'an. Saya yakin di mungkin di Kitab-kitab lain juga kitab-kitab sama, lain ada ya. sama ya kan. Iya, iya. Namun perasaan iri dengki inilah yang menjadi embrio munculnya dari crab mentality. Walaupun bentuknya kadang kecil, ada bahkan yang paling besar ada sampai menimbulkan atau percikan agresif. Agresif. Iya, artinya sampai benar-benar tindakan yang sampai segitunya fisik ya? sampai sebegitunya. Ini ngeri nih kalau sudah ke Bahaya ya agresif kalau itu yang ngeri gitu ya. banget. Karena Betul. Bisa menghalalkan segala cara tuh. apapun akan dilakukan gitu Iya, kan, iya. dan Nah, sampai bisa jatuh Tercapai korban tujuannya tuh. ya. Betul. Apalagi kalau di tradisi masyarakat kita ini kadang-kadang kan agresifnya itu nggak lewat fisik, Ada main belakang ya. coro halus, santet lah, iya nggak sih? Iya sih. Iya kan? Iya sih. Apalah. Membunuh tanpa menyentuh ya. Iya, itu Bisa jadi seperti fakta itu ya. loh. Itu fakta loh. Nggak sehat ya kayak gitu tuh ya. Nggak Iya kan? sehat. Tapi ngerasa nggak sih orang yang seperti itu tuh sebenarnya? Kalau orang seperti itu sebenarnya kalau yang pernah saya tahu Mas, itu ini memang sudah jadi attitude secara nggak langsung. Memang sih kesadaran itu sebenarnya diperlukan untuk menyetop. Iya, bisa ngontrol ya. Betul. Karena controlling dari salah satu selain iri dengki itu adalah rasa percaya diri yang kurang, Mas. Oh, gara-gara itu ya. Iya, jadi kayak iya. low self esteem lah. Itu karena rasa percaya diri kurang, melihat yang lain Iya. Kok bisa berhasil atau lebih berkembang. gitu. Akhirnya kita upaya udah kita stop dulu. Iya. Kamu jangan balap dulu lah kalau setelah Oke. sini ya. Coba balap di CEO. Kita menghalangi. That is also crab mentality. Seperti itu. Ini seru nih. Ini seru nih. Rasa percaya diri yang Kurang. Iya. Kayaknya banyak ya di antara kita ya. Iya sih. Kurang pada pede ya. Ya karena itu tadi sih. Mhm. Problemnya banyak sih menurutku. Kenapa orang menjadi kurang percaya diri itu problemnya banyak sih kayaknya. Banyak faktor ya. Di antaranya. Mhm. Kan gini ya. Iya. Katakanlah misalkan, ini yang sering banget dikeluhkan oleh banyak orang. Ya kan? Yang sering kita jumpai. Kerja keras, luar biasa, banting tulang, peras keringat sampai kering gitu kan. Iya. Tapi urusan kesejahteraan masih di situ-situ aja. Itu kan bikin rasa kurang percaya diri juga nambah. Pengaruh di situ juga ya. Iya. Dari situ ya. Iya kan? Makanya kan kalau Mas Ivan sih sudah tuntas menurutku. Iya, Mas. Iya, karena bekerja di perusahaan multinasional dia, internasional. Bahkan ya. Kita kan perusahaan lokal. Beda kelas ya? Ngomongin, nah ini dia. Rasa percaya dirinya jadi beda Beda loh. ya. Tingkatan apa ya, untuk ukurannya beda. Iya. Ketika taruhlah gini aja deh. Mhm. Zi, kamu suatu ketika disuruh liputan, Oke. ketemu sama wartawan Tempo. Oh, yang lebih senior. Enggak yang senior, selevel dengan Selevel deh, kamu. oke. Tapi dia Tempo. Oh iya, tahu. Iya kan? Iya. Atau Semua orang tahu Kompas. Tempo lah daripada Iya kan? media Iya. kita mungkin ya. Udah begitu jejeran Mhm. nyodorin mic. Mhm. Ini mic ini kan biasanya kan ada atau apalah gitu ya, Oke. alat-alat perekam. Oke. Kan selalu ada labelnya. Aha. Labelnya beda. Kita sudah langsung turun loh tangan. Oke. Prosot ya. Iya. Fakta sih itu. Iya kan? Iya. Kita langsung Aha. narik Iya, diri kan. oke. Iya. Nggak pede kan? Betul. Why kenapa nggak pede? Karena kita tahu ukurannya. Itu refleks ya. Itu Otomatis refleks. ya, itu otomatis deh. Kayaknya iya deh. Iya. Tapi kita bisa nerobos kayak gitu nggak sih, Mas? Dengan gampangnya gitu. Bodo amat mah, mau Tempo mau Kompas mah kita pede gitu.
Itu bisa saja terjadi, dari tergantung dari kita memposisikan sebenarnya. Oke. Kalau kita ibaratnya gini lah, kita itu kadang harus mengepus diri kita untuk melewati batasan, kadang-kadang gitu. Jadi sebenarnya kan batasan berani atau tidak itu kan tipis, Mas. Sama kayak dosa dan tidak kan. Iya. Jadi nggak harus untuk melakukan dosa atau dan tidak itu nggak perlu harus naik gunung dulu berarti kita melakukan itu enggak hitam putih sih benar. Hanya di hati aja gitu. Termasuk berani dan tidak. Itu yang sering kali kan ya kita semua pendidik ya, terutama ke anak kita atau ke murid-murid lah, mahasiswa diminta berdiri di depan public speaking itu salah satunya adalah kita perlu menyadarkan bahwa berani dan tidak itu tipis batasannya. Ketika you have to try to speak up, that's done. Itulah. Sebenarnya itu nggak perlu harus effort manjat apa dulu dan sebagainya untuk melakukan itu. Tinggal berani aja, tapi memang tidak mudah untuk itu. Karena berani dan tidak itu tipis sebenarnya. Sama ketika dosa dan tidak ya, ada satu barang di depan mau diambil apa enggak tuh, nggak ada orang dan sebagainya. Itu sebenarnya kan tipis ya di hati kita aja. Oh banget, tipis banget. Ya, karena ada hukum-hukum yang kalau kita bicara dalam konteks fikih ya, ada hukum-hukum yang kadangkala membuat itu jadi boleh gitu kan. Misalkan ada dompet nih, nemu nih kita nih. Kita mungkin berdalih bahwa ini untuk menyelamatkan dulu daripada diambil orang. Ya kan, terus hilang barangnya. Terus ada lagi kita bisa menggunakan dalil yang lain, misalkan nah kalau 2 kali 48 jam setelah kita umumin nih kita ya, sudah diumumin nggak ada yang mengakui, berarti sudah sah menjadi milik kita kan, ya kan? Nah, tapi kalau niatnya itu memang dari awal udah supaya jadi milik kita nih, punya barang itu sudah dosa loh. Kan niatan awal emang ada niatan buat memilikinya ya. Bukan untuk menyelamatkan loh. Kalau menyelamatkan berarti nggak boleh ada niat untuk ngambil. Saya bakal menjadi pemiliknya enggak ya? Nggak boleh. Harus murni untuk menyelamatkan. Artinya bahkan saat kita sudah punya itu kan sudah di kita nih ya. Kita selalu ingin menggunakan loh. Iya sih. Menggunakan untuk beli apa ini? Kayak kepancing aja. Wah, tambah dosa lagi tuh. Karena kita sudah menggunakan yang bukan hak kita sebenarnya. Ya mungkin niatan awal ntar saya kembaliin deh. No, nggak mungkin. Impossible banget. Kan mungkin punya niatan kayak gitu. Iya sih, kalau ketahuan bahwa inna amalu binniyat, tapi kan nggak gitu konsepnya. Iya sih. Itu hanya ini aja ya. Iya. Buat alibi ya. Makanya kita tuh selalu terjebak dengan pikiran kita sendiri. Iya sih. Pikiran kita sendiri, takut dan berani itu emang beda tipis. Aku punya pengalaman soal keberanian itu. Jadi dulu ya Mas Ivan, aku tuh SMP itu termasuk anak yang cupu lah. SMP SMA cupu. Betul. Begitu masuk teater baru aku kebuka ya. That's it. Ya. Sama Mas. Saya masuk dari karena aku TK cuman 1 bulan karena bosan. Hah? Kok bisa sekolah bosan Mas? Datang, maaf kalau dulu ya, versi saya nih. Mungkin saya salah. Datang baris tepuk-tepuk nyanyi pulang dah. Itu dulu versi saya seperti itu. Sehingga ngapain gitu 1 bulan aja TK saya maunya SD gitu. Langsung aja kita kelas 1 gitu. Iya. Terus ya udah sama ibu saya udah dimasukin TK SD 5 tahun nggak boleh sama ibu guru. Oh ada aturannya. Wah kurang dan sebagainya sama ibu saya. Soalnya nggak mau sekolah kalau nggak ke SD gitu. Mohon lah gini aja deh. Akhirnya deal-dealan nih sama kepala sekolahnya. Boleh. Ini nitip. Nitip. Ibaratnya kami tetap bayar dan sebagainya. Tapi tahun depan kita ulang lagi di kelas 1 dari kelas 1 lagi. Ya. Tapi walhasil saya saat itu ranking 1 lah, masa ranking 1 ngulang lagi. Nah akhirnya apa, setiap level saya mesti jadi anak yang paling kecil tuh. Iya paling akhirnya itu, tapi efek itu akhirnya selalu nggak pede jadinya karena dianggap paling kecil, paling nanti dan sebagainya gitu. Beda sendiri ya. SMP sama masih ribut. Jadi kayak agak gimana gitu. Tapi pada saat satu event saya dikasih kepercayaan, udah kamu ikut lomba ini, kami yang memilih kamu soalnya bisa. Awalnya ragu dan takut dan sebagainya.
Tapi ketika ya udah Bismillah, that's it. Itu jadi turning point buat saya. Mulai kebuka tuh. Betul, seperti tadi Mas Ribut. Titik balik dari Gara-gara situ ya. Itu. Nah, itu yang dibutuhkan seorang pendidik untuk memunculkan mendobrak batas ini, Mas Ribut. Ada turning point-nya. Makanya dulu kan saya ya pengalaman lah. Saya dulu jadi kepala SMA Al-Irsyad itu saya coba start something new lah. No more killer teacher kayak gitu tuh. Nggak ada guru killer itu nggak ada bermanfaat menurut saya. Dengan pendekatan yang lebih persuasif pun kita bisa membuat segala sesuatu yang lebih baik. Itu yang fondasi itu dari itu. Benar. Something that really new sebenarnya. Tapi kan kadang masyarakat atau komunitas belum siap untuk melakukan suatu hal yang baru karena masih menganut prinsip atau doktrin yang lama. Betul. Selalu membentak, selalu keras dan sebagainya. Nah itu dia. Tapi itu yang terjadi. Berani mengubah itu. Berarti kalau begitu kita dapat satu poin nih untuk menjawab persoalan yang hari ini terjadi. Anak Gen Z, ini kan anak yang bayangin masa depan aja takut. Ya kan? Ya. Overthinking. Overthinkingan. Ya. Padahal mereka suka ningkring juga. Padahal sebetulnya apa yang kita alami hari ini pun kan sebetulnya yang kita khawatirkan beberapa waktu kemarin kan. Lalu, gitu. Iya. Nah makanya artinya sebenarnya mendidik mental itu jauh lebih penting ketimbang mendidik secara akademik, secara akal pengetahuannya. Karena bagaimana kita bisa mendapatkan pengetahuan dan menguasai pengetahuan kalau mentalnya nggak kebentuk? Belum siap, ya kan? Setuju. Itu. Dan ini efeknya ngeri loh. Saya melihat kemarin ini ada curhatan dari salah seorang dosen, temen sih. Waktu kemarin itu aku janjian sama seorang dosen, terus kita ngobrol diskusi sampai 4 jam sih. Diskusi 4 jam di kafe berdua loh. Ya, cuman berdua. 4 mata tuh ya. 4 mata. Gitu. Mula-mula dia wawancara soal banyak hal lah. Terus kemudian habis itu selang-seling kan pembicaraan sampai kemudian isu-isu politik lah, apalah itu masuk semua. Nah ada satu poin yang menarik bahwa hari ini ya itu ada problem. Mungkin di kampusnya dia doang. Dosen-dosen muda, terutama dosen-dosen muda yang mereka itu katakanlah lulus S1, setelah lulus S1 langsung sekolah S2, setelah S2 langsung jadi dosen, terus kemudian S3. Itu jadi ketika mengajar nggak punya cerita tentang pengalaman. Terlalu instan ya? Nggak cuman itu tok sih. Ketika dia tidak punya cerita tentang pengalaman, maka sebenarnya dia itu ya secara tidak sadar, alam bawah sadarnya dia itu membentuk pribadi yang tidak percaya diri. Akhirnya yang diajarkan sekadar apa yang ada di buku, betul. yang dia baca dibawa ke dalam kelas, diajarkan lagi. Mahasiswa. Padahal buku itu sudah usang, iya kan? Yeah. Nah, dan itu yang menarik lagi adalah selain itu dosen-dosen yang masih muda ini rata-rata mereka lebih senang membanggakan untuk saya dapat sertifikat ini, saya dapat ini, betul. Ini itu fakta. Dan saya juga menyoroti itu, Mas Ribut. Kebetulan kan partner-partner saya memang sebagian besar dari universitas. Jadi saya kan seringkali diskusi dengan para rektor, terus para wakil rektor membidangi itu. Jadi saya juga mendapat satu fenomena seperti yang tadi Mas Ribut sampaikan. Dan kalau dari istilah saya sih mungkin saya salah, bahwa itu yang membedakan antara pengajar dan pendidik, Mas Ribut. Itu. Pengajar itu ya mengajarkan apa yang ada di kurikulum. Sedangkan pendidik itu lebih dari itu. Bagaimana membentuk karakter itu kita didik benar-benar. That's the difference. Menurut saya loh. Lebih matang ya kalau pendidik ya, jatuhnya ya. Kalau menurut saya seperti itu. Jadi lebih lengkap gitu. Karena mendidik itu bisa saja di luar hal itu kita juga ikut masuk untuk menjadi bentuk
Satu itu, even kita perlu mendengarkan kayak curhatan mereka, Oh iya. perspektif mereka, Iya. pandangan mereka, itu yang kadang ada missing link di situ. Iya. Banget. Nah, Komunikasi seperti yang dua tadi Mas arah Ribut nih. sampaikan nyambung, dosen-dosen yang mohon maaf ketika sudah kuliah langsung kayak gitu itu, mereka miskin di experience. Pengalaman. Nah, Oke. experience-nya nggak Iya, ada. iya. Seperti itu, setuju. Nah, makanya gagap kan ketika berhadapan dengan problem. Pasti. Jadi hanya pengajar Heeh. yang menyampaikan apa yang ada di kurikulum itu saja. Hmm. Kalau pendidik lebih lengkap paketnya. Iya. Makanya aku dulu ketika masih di kampus, aku selalu mengatakan ke mahasiswaku, karena jurusannya pendidikan kan, saya selalu ngomong bahwa kamu jangan jadi guru dulu, jangan buru-buru pengen jadi guru. Oke. Kenapa? Kok nggak boleh? Bukannya nggak boleh. Cari pengalaman di luar dulu. Mau kamu jadi jualan kerupuk lah, mau jadi Apapun jualan itulah. lontong lah, Iya. pokoknya apapun itu, Iya. itu nanti akan jadi bekal kamu ketika berhadapan dengan murid. Karena murid itu nggak cukup hanya dengan pengetahuan, mereka butuhnya pengalaman supaya mereka. Nah ini dia, kita krisis kebijaksanaan, Iya. ya kan? Betul. Identitas, oke, kita sudah selesai. Udah nemu Krisis kita. identitas itu sudah nggak ada sekarang. Apalagi dengan kampanye yang dulu saya Indonesia, saya Pancasila gitu kan. Nah, itu kan dulu. But sekarang now itu kita krisis Di kebijaksanaan, ya. bukan kebijakan, Kebijaksanaannya, oke. kebijaksanaan. Karena nggak ada yang bisa bercerita tentang pengalaman. Minim pengalaman gitu. Iya. Dan kalau ini gagap ya, anak-anak kita itu juga lebih gagap nanti. Generasi berikutnya akan sangat mengkhawatirkan ya. Iya. Iya sih. Makanya penting bagi kita yang sebagai orang tua nih ya, ngajak mereka untuk punya petualangan. Menjadi agenda rutin juga akhirnya. Harus. Bisa. Aku aja sekarang mulai gitu, Iya setiap sih. minggu sekali gitu. Bahkan sekarang di negara-negara maju itu juga sudah menyadari bahwa adab itu di atas ilmu. Adab di atas ilmu. Nah itu dia. Pasti lah. Jepang kita lihat bagaimana dari kecil sudah diajarkan untuk katakanlah membungkuk untuk memberikan salam. Bahkan ketika mau nyebrang kan mungkin viral lah dilihat di video reel atau apapun seperti apa mereka. Sudah dipraktekin semua itu Kan ya. kembali konsep adab di atas ilmu itu Karena mereka terapkan. Iya. Nah itu China, Finland itu mereka juga Iya, negara-negara soft maju juga, skill iya. ya di samping hanya sekedar knowledge itu mereka sudah mulai bahkan sudah start jauh sekarang. Iya. Nah itu dia yang tadi Mas Ribut ya sampaikan itu memang betul apa adanya seperti itu. Makanya termasuk krisis kebijaksanaan yang disorot tadi. Menurut saya konsep itu pasti bagus. Ya. Tapi kadang ketika diterjemahkan ke pelaksanaan itu yang akhirnya seadanya. Katakanlah kita tahu mungkin kalau di perguruan tinggi ada Tridharma ya. Ya. Tridharma perguruan tinggi. Kan kita memang bagus 3 aspek itu memang Keren. bagus ya. Keren. Pelajaran, penelitian Penelitian dan masyarakat. kemudian masyarakat. Itu semua esensial. Ya. Namun pada faktanya bagaimana itu pelaksanaan pengajaran prakteknya. apa hanya sekedar ngajar saja. Wah, yang penting udah saya ajarkan semua udah selesai. Betul. Penelitian semacam apa, riset semacam apa, ya kan? Iya. Artinya riset hanya sekedar menggugurkan. Yang penting saya udah bikin buat riset. formalitas ini aja dia, deh semester, gitu ya. so yang penting target ini udah tak bikin gitu. Masalahnya apa? Kemarin saya juga jadi pembicara di sebuah workshop di LL Dikti ya, di Jogja. Saya beberapa kali jadi pembicara di LL Dikti, terutama dengan IKU, indikator kinerja utama yang ada ke 1, ke-2, dan ke-6 dan lain-lain. Itu saya juga menyoroti bahwa riset yang selama ini dilakukan adalah ya hanya menggugurkan kewajiban. Sementara apakah pernah hasil riset itu
benar-benar menghasilkan something real gitu. Something real di atau hanya masyarakat sekedar gitu ya. tumpukan-tumpukan itu ya udah selesai, itu sudah tugas saya udah Udah kelar nih, laksana, ya. itu. Nggak ada Nah, kewajiban lagi, termasuk masalah apa yang sekarang disebut hilirisasi. 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 Ketika itu riset itu menghasilkan satu produk, lalu produk itu apa pernah dinyatakan jadi satu benar-benar produk? No, hanya konsep. Ya. Dan hilirisasi itu juga bicara setelah kamu bisa create something, sebuah menghasilkan satu produk, itu dikomersialkan nggak? Itu mencapai ke masyarakat tidak? Tidak ya. Itulah yang Kayak kemarin ya konsep saya belajar buntu banyak ya. sih dari kebetulan saya punya jejaring kayak Indonesian Diaspora Network, Global Network IDGN, yang mana saya alhamdulillah ketemu dan mengenal bahkan berdiskusi dengan para profesor yang kelahiran Indonesia tapi beliau-beliau sudah lama di luar negeri. Iya, termasuk salah satunya adalah Profesor Rudolf Wirawan. Beliau ya di University of Adelaide. Beliau juga kewarganegaraan juga sudah Australia. Oh. Namun beliau lahir di Surabaya, besar di Bandung. Iya. Kuliah di Jerman, kerja di IBM. Itu beliau adalah yang mengeset mesin ATM pertama kali di Indonesia. Wah. Profesor Waktu itu Bang Duta, zamannya Bang Duta, waktu Pak zamannya Presiden awal-awal Soeharto. ATM ya. Itu saya kenal baik dengan beliau. Dan kita saling bertukar konsep. Itu beliau sangat welcome. Dan saya melihat bahwa konsep dari beliau yaitu kembali lagi adab di atas ilmu. Namun kembali nyambung ke tema kita, crab mentality itu pasti ada. Itu wajar. Nah itu pasti ada yang satu sisi yang kurang senang dengan pencapaian kita, bahkan menyatukan atau menghambat dan sebagainya. Ya itu memang fenomena. Tapi boleh dibilang nggak sih sebenarnya kayak crab mentality itu adalah semacam apa ya, stereotype gitu? Karena kan gini, ada di, saya nggak tahu ya kalau di negara-negara lain, di Indonesia lah katakanlah seperti itu yang tampak nyata banget gitu loh, fenomena itu tampak nyata. Sementara kita ngelihat ya di negara-negara lain, Negara kalau maju negara-negara maju katakanlah seperti itu, terus kemudian kita lihat dari filmnya aja deh. Setuju. Kalau itu setuju. Saya langsung sampaikan memang ya setuju. Ya, kan? Karena mohon maaf sekali secara mental, karena kita bicara mentality, secara umum negara kita ini masih belum stabil. Ya. Itu dia. Jadi saya langsung bilang setuju. Iya kan, itu stereotip banget kan, stereotip banget. Jadi prototipe kita itu dibikin seperti itu gitu loh. Oh iya, masyarakatnya kita akan seperti itu. Betul. Ada nggak sih kaitannya dengan pengalaman kita sebagai bangsa yang merasa terjajah gitu loh? Karena kan gini, kalau aku ya berbicara tentang sejarah, katakanlah, kita ini keliru menuliskan sejarah. Di mananya? Kata yang selalu muncul adalah kita adalah bangsa, kan mesti muncul bangsa penjajah, maka kemudian kita adalah yang terjajah. Oke. Kenapa nggak ngomong tentang itu bangsa lawan? Oh iya ya, kayak playing victim ya jadinya ya. Iya ya. Dan itu yang kemudian dimainin juga. Yang sama. Betul juga sih. Saya juga pernah membaca satu artikel itu tentang penggunaan istilah itu ternyata memang berefek sampai seumur hidup. Sampai kita dewasa. Banget. Padahal kalau kita membaca pembukaan Undang-Undang Dasar aja deh, ya, bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Artinya dengan kalimat itu sendiri pun kita mengakui ada penjajahan, ada bangsa yang penjajahan itu kan berarti ada dua hal ya. Ada dua hal, ada yang menjajah, ada yang terjajah. Ada pelaku, ada korban kan gitu. Nah persoalannya adalah kita di bagian yang mana? Yang di bawahnya nih berarti. Apakah kita yang menjadi penjajah atau yang terjajah? Jangan-jangan pernyataan itu untuk melegitimate melakukan melegitimasi bahwa kita adalah bangsa terjajah, maka kemudian pernyataan itu muncul. Oke, iya sih. Masuk akal sih. Padahal kalau kita mengambil dengan kata lawan udah seimbang tuh ya sama yang kita anggap sebagai penjajah ya. Sejarah kita itu nggak pernah bicara tentang perang sih. Iya ya.
penjajahan. Penjajahan. Selalu bicara tentang politik. Kita minder kali ya. Film Cokroaminoto politik, Iya Soekarno politik, sih. Hasyim Asy'ari sang kiai politik, Mengarahnya ke situ juga. sang pencerah Ahmad Dahlan politik. Kenapa ya? Seperti itu Nggak ada yang ngomongin soal perang. Diponegoro juga akhirnya dipelintir ke politik. Tetap mengarah ke situ lagi ya. Setuju. Jadi secara nggak langsung itu membuat kita merasa ya itu kembali ke yang awal. Iya, low kebentuk nih esteem. kita. Ya, self esteem kita. Kita menjadi benar, bangsa yang estimate underestimate banget. Underestimate. Capek kita. Nah berarti tugas kita dong, tugas kita untuk mengubah itu Kang, untuk bisa apa Iya, ya kan? ini kan tinggal 20 tahun lagi kalau menuju Indonesia Mas, oke. Maka harus ada kesadaran untuk ke sana. Dan harus kenceng sih harus untuk diubah kata itu gitu loh. Bisa nggak kita nggak ngomong penjajahan gitu loh. Kita ngomong bahwa kita sedang berhadapan pada waktu itu. biar seimbang dong. Ya kan? Iya. Ada bangsa yang melakukan Datang ke invasi kita. atau expand gitu. Kalau aku lebih sepakat dengan expand. Kata expand ya. Ekspansi, karena invasi itu berarti kita menjadi inferior lagi. Lagi-lagi gitu kena korban lagi kita. Jadi kalau ekspansi, nah sementara kita itu kan dulu pernah expand juga nih. Nah ini hanya pergiliran saja, gitu kan? Bahasa sejarahnya kan Gantian gitu. expand aja dah gitu ya. Dulu timur mengekspansi, kemudian barat mengekspansi. Nah sekarang mau kemana kan gitu? Ke depan mau kemana gitu loh? Itu perlu nih kayaknya untuk generasi berikutnya biar lebih pede, iya kan? Iya. Makanya akhirnya crab mentality itu bisa jadi karena Kebentuk kenapa dari situ. stereotip menjadi stereotip itu karena itu tadi kita terbentuk oleh masa lalu. Iya, betul. Ada trauma. Betul. Itu udah mengakar Bener, kuat banget itu ya dari awal kan. Coba dia lihat deh. Di mana-mana selama masih di Indonesia crab mentality-nya kuat banget. Sementara aku nonton film barat, Hollywood, film-film yang festival ya, Oke, yang oke. kualitas bagus ya. Jadi kalau katakanlah ada orang yang kerjanya bagus, diakui, Ada di Apresiasi. ada apresiasi. diapresiasi. Ya. Bahkan diberi penghargaan dari bosnya langsung. Kita penghargaan lewat anak buahnya, bosnya nggak tampil. Iya. Iya. Iya Kang ya. Iya bener. Selalu menjaga jarak gitu loh. Ada gap. Saya ingat itu pernah baca satu artikel Mas Ribut ya tentang satu anak dari Pakistan pada usia 9 atau 12 itu mendapatkan satu sertifikat profesional dari Microsoft. Dan itu Bill Gates langsung yang turun. Oh nggak nyuruh anak buah ya? Langsung Bill tangan. Gates, Iya. Bill Gates langsung turun, Ngasih lalu langsung. diberikan apresiasi. Keren sih. Namun memang si anak Si anak itu tadi, karena sangat jenius, luar biasa. Tapi saya kaget ketika membaca kelanjutan selanjutnya pada usia 13 atau Berikutnya. 14 terkena epilepsi. Sehingga membuat satu kerusakan otak. Dan usia 14-nya meninggal dunia. Namun itu kan sebuah pencapaian. Nyambung tadi Mas Ribut. Itu Bill Gates langsung yang turun. Turun tangan. Bahkan ketika Bill Gates mendengar si anak itu Ada sakit, anak nih, ya. Bill Gates langsung mengirim tim kesehatan terbaik. Wow. Itu kan sebuah perhatian sebegitu pedulinya apresiasi ya. yang luar biasa. Yes, yes, Kirim yes. itu, tapi sudah tidak tertolong karena sudah begitu parah. Itu nah atas pencapaian itu sampai Pakistan juga memberikan nama sebuah technological parknya itu dengan nama si anak tadi. Iya. Gila. keren. Bentuk apresiasi dari negaranya ya. Itu padahal kan pencapaian nggak lama. Tapi Iya. diapresiasi. Ada apresiasi dari pemerintahannya. Itu keren loh. Hmm. Menurutku itu jarang terjadi di Lupa kita. saya namanya si anak tersebut. Perempuan. Itu jarang terjadi di kita. Kayaknya nggak pernah deh. Ya mungkin bakal. Ya, Kalau aku bisa. sih berharapnya bakal. Ada rasa optimis lah ya buat kita ya. Minimal sedikit lah. Iya. Ya mungkin bisa saja tapi mungkin dalam 5% waktu yang bukan optimisnya. saat ini ya. Tapi gini, 20 atau 30 tahun lagi lah. Ini menarik ya Yeah. bahwa ternyata pengakuan, penghargaan, penghormatan atas apapun pencapaian, sekecil apapun pencapaian itu di kita ini sangat minim. Contoh yang sederhana, Oke. gini, aku misalnya jadi bosmu nih, Oke. aku jadi dirut misalnya, dirut PT Angin Ribut. Oke, bisa masuk.
Gimana? Terus kamu jadi tukang sapuku. OB aku. Nah, OB. Iya. Terus kok gitu ya? Contohnya gak enak banget ya. Iya, ini kan biar lebih ini gampang terus- dilogikakan. Terus aku tahu bahwa kamu itu kerjanya bagus. Udah maksimal nih. Mm-mm. Ya. Caraku ngasih kamu penghargaan paling kasih tips 5.000. 5.000, Iya ya. 15. Saya tambahkan. Iya. Tapi ketika Mas Ozi atau selaku OB itu membuat kesalahan, Oke. apa yang Punishment-nya. terjadi Mas Ribut? Punishment-nya berat banget tuh. 5 pasal. Iya kan? Kok bisa nggak seimbang gitu ya? Tuh kan. Nggak fair play nih. Dan yang menariknya lagi Iya. adalah Aha. nggak ada istilahnya memajang namamu gitu loh. Iya, sebagai karyawan teladan di sini ya. karyawan teladan atau bahkan ini loh berkat Ozi perusahaan Ruangan ini bisa ini. jadi ada jasa misalkan kamu berjasa banget nih menyelamatkan Perusahaan itu ya. asetnya perusahaan misalnya. Jadi terjaga. Tapi nggak pernah ada upaya untuk mencantumkan namamu di papan nama. Jangankan itu Kang ya, mungkin hanya sekedar membikinkan minuman terus karyawan yang di kantor itu bilang terima kasih aja kayaknya jarang deh. Nggak ada. Iya kan? Kita ya itu dia. Kita sudah tahu teorinya tapi prakteknya nggak ada. Iya. Gitu kan? Hanya sekedar terima kasih loh. Terima kasih loh Pak OB misalnya gitu. Ya, nggak ada kan. Dan ini yang paling parah lagi adalah Iya. kalau kamu pingin dikasih penghargaan, maka kamu harus ikut aku, harus nurut sama aku. Sesuai Itu dengan loh. apa Iya yang nggak aku sih? mau. Itu kan? Iya sih. Itu. Betul. Saya juga jadi ingat nih konsep-konsep kayak memberi penghargaan itu kadang nggak harus yang wah banget ya, tapi dengan katakanlah kalau di sekolah misalnya Oke. Teacher of the Month ya. Guru terbaik bulan ini Iya, baik iya, secara prestasi akademik atau kehadiran. Jadi indikator itu Student of the Month misalnya kayak gitu bisa. Bahkan di Jogja aja di sebuah gerai makanan itu juga ada Staff Pelanggan. of the Month kayak gitu dipajang. Iya, Padahal iya, itu cuma tempat makan kayak model sambal gitu Ada ya. ada. Penghargaan Itu kayak sebagai gitu yang lihat pelanggan mungkin nggak akan ngapa-ngapain Iyalah. orang itu tuh. Heeh. Dan ngapain ya? Saya kenal enggak juga Iya gitu sih. ya tuh. Iya, Tapi iya, itu iya. at least membuat satu kenyamanan buat karyawan itu loh. Wah, Jadi motivasi. Aku dipajang nih motivasi otomatis. Ya. Itu di Jogja juga saya beberapa kali lihat seperti itu. Ada ya. Itu untuk di kedai makan harusnya seperti itu sih. Kalau di kita sih udah ada ya. Tapi Iya, kayaknya kalau menurutku ya mungkin bayang sih kalau aku ngomong nih. bahaya tuh. Janganlah, ntar aja ya off the record ya. Ada gitu aja. Ada. Tapi mungkin prakteknya beda dengan yang diceritain sama Mas Ivan di Jogja mungkin ya. Iya kan gini sih. Ya. Setiap tempat itu punya aturan main sendiri. SOP-nya gitu kan. sendiri-sendiri, oke. Dan aturan dalam memberikan penghargaan itu juga indikatornya setiap perusahaan juga beda-beda sih. Nggak bisa disamain. Iya, Ada iya. yang misalkan hanya berbasis kehadiran. Oke. Ada yang berbasis capaian kinerja. Target-targetnya tercapai atau tidak. Ada yang misalkan juga karena nggak cuma pencapaian tapi ada prestasi di luar pekerjaannya. Yang itu sebenarnya juga penting untuk diperhatikan sama perusahaan sih sebenarnya menurutku, karena bagaimana sebuah brand perusahaan akan bisa muncul ke permukaan, dikenal oleh publik kalau stafnya Internalnya aja ngandang nih. doang di situ, Nggak sampai keluar gitu ya. itu nggak membangun kepercayaan diri. Akhirnya ketika Iya. ketemu tadi misalnya kamu liputan ke teman bareng Ketemu sama yang teman-teman, gede-gede. ketemu yang gede, Media gede. Tempo atau apalah, langsung melingsep. Mic-nya itu otomatis leto ya. Letoy gitu. Aduh. Gara-gara Iya kan? ketemu Makanya media yang lain. Aku nggak nyalain kalau teman-teman kita Oke. ada Yang di ketika lapangan ada gitu sesi ya. wawancara, Jauh banget rekamannya. rekamannya nggak jelas. Aku sering banget. Artinya ada problem. Berarti mungkin prakteknya itu di lapangan ya. Oh iya sih, baru ngerti nih, baru nggak nih aku. Gitu Dan sih. branding, masalah Iya. branding kan kita juga jadi inget nih. Aha. Brandingnya Tempo juga kuat ya. Tempo Oke. enak dibaca dan perlu.
Tempe enak dibacem dan perlu. Tempe. Iya sih betul, enak dibacem. Iya sih Mas Dewo. Itu. Ini ada satu pendapat dari Mas Adi di Kulu Karanganyar. Oke. Bener banget tuh, sepertinya di sini juga kalau yang di atas kebanyakan gengsi untuk mengakui kehebatan yang di bawah. Iya ya. Bukan hanya itu sih, kadang untuk meminta saran yang di bawah pun kayaknya gengsi juga. Padahal kan iya kan, bisa saja kan saran yang mungkin dari yang kita anggap yang posisinya di bawah kita justru lebih brilian, ya kan? Karena ini saya masih hangat nih, kamu dengar ngalamin sendiri ya? Bukan ngalamin sih, kan lebih aja lah. Kalau itu nggak perlu diceritain ya. Ya. Ada satu ini Mas Ivan, Mas Ribut juga di zaman era setelah Nabi, bukan ini sahabat ya. Sahabat Nabi Rasulullah. Seorang raja gitu kan. Ketika ada banyak pengusaha yang datang ingin melamar putrinya, terus kemudian dia bingung kan karena semuanya selevel lah ya yang datang itu petinggi-petinggi. Gitu ya. Justru si raja ini minta saran ke tukang kebunnya. Gimana cara bikin sayembaranya ya agar nanti ini bisa nih salah satu saya pilih sebagai calon menantu saya. Itu si raja itu selalu namanya sampai berani meminta saran ke tukang kebun, Kang. Yang waktu itu tukang kebunnya juga akhirnya jadi ulama besar juga sih, karena akhirnya si raja itu memilih si dia yang jadi menantunya. Karena keren. Iya, berani gitu loh, sampai raja berani minta saran ke tukang kebun. Tapi jangan salah, Fir'aun juga minta sarannya kepada pembantunya loh. Iya kan? Iya kan? Artinya meskipun begitu nggak gengsi kan? Bapak ibunya Musa itu kan yang menjadi penasihatnya Fir'aun. Iya. Yang dia itu sebenarnya kerjanya pembantu, bawahan di situ ya. Seorang Fir'aun aja tahu adab loh. Iya. Masa yang sekedar manajer misalnya? Kan? Kalau itu kan masih raja yang baik. Fir'aun loh. Itu bisa jadi satu tesis itu. Iya ya. Iya kan? Tuh. Betapa ya kan? Kesalahan Fir'aun kan cuma satu. Mengakui sebagai Tuhan. Bukan, kesombongan dia kepada Tuhan. Dalam konteks hubungan manusianya bisa jadi dia tuh baik. Punya adab lah ya kalau ini ya. Tapi karena kesombongannya kepada Tuhan itu yang kemudian membuat dia itu merasa menjadi bangsa berdarah, bangsa paling mulia, sehingga menghina bangsa yang lain. Itu problemnya di Fir'aun itu, menganggap enteng bangsa yang lain. Nah, sementara yang bangsa selevel dengan dia ya tetap dihormatin. Ya, setara kan gitu. Itu kasusnya Fir'aun adalah itu. Musa itu didatangkan sebagai perwakilan dari Bani Israel kan? Iya. Untuk mendebat persoalan itu. Saya juga mau nanggapi itu ya dari siapa? Mas Adi. Mas Adi. Mas Adi itu yang terjadi kalau kalau saya menyoroti di pemerintahan itu kadang pimpinan itu hanya bersifat rolling ya. Tidak benar-benar orang yang membidangi di situ sehingga mengenal permasalahan sekecil apapun. Betul ya, enggak ya. Cuman ya maaf, sekedar formalitas rolling ya. Jadi wah ini sudah dari sana nih, mutasi ke departemen yang lain. Nah, itu menurut saya yang juga yang maksudnya jadi PR buat negara ini untuk memikirkan apakah jabatan pimpinan itu hanya sekedar rolling. Ini dia. Ini menarik nih. Ini tambah semakin seru. Karena aku menangkap poin begini. Mekanismenya kan memang seperti itu. Artinya kan mekanismenya memang secara tidak sadar membangun crab mentality. Dipaksa untuk tetap seperti itu. Iya kan? Caplok-caplokan sendiri. Itu larot-larotan sendiri. Karena mekanismenya begitu. Aduh, harus sementara kayak ability, terus kemampuan itu maksudnya itu nomor sekian nggak disesuaikan ya. Jauh. Nah, itu. Makanya saya sehingga apalagi masalah kemampuan. Atau membina hubungan dengan bawahan seperti yang tadi Mas Adi sampaikan. Ya begitu. Jauh lah. Ampun, aku makin jadi sadar ya. Jadi akhirnya kebuka ya. Oh gitu ya. Muncul ini ya. Tapi
Ya itulah nasib kita ya. Iya sih. Nasib kita yang hidup di bangsa yang seperti ini gitu loh. Ya ampun. Bangsa ya penuh Allah. tanda tanya. Kok semakin berat ya rasanya beban hidup ya. Ya Kamu tinggal ngerasain sikap. ngerasain apa ada ya? beban nggak sih? Dengan Tapi kalau saya obrolan kayak gini. iya sih betul. Karena ini akhirnya kebuka semua, Kang. Iya kan? Aha. Apa yang sebenarnya kita ngerti, cuman kita nggak Prakteknya nyadarin yang gitu loh. Nah, nyambung nih saya tadi sore sambil di jalan itu baca artikel juga bahwa penyakit itu hampir 70% itu yang menyebabkan sakit adalah apa? Gara-gara memikirkan pemerintah. Sementara dari makanan hanya 10%, Sangat kecil ya? yang lain 5%. Jadi udah genap 100%. Iya betul. Iya. Wah, iya. Iya kan. Dan kita itu sibuk banget ngomentarin orang penting Permasalahan yang kita anggap penting. sebenarnya nggak penting banget untuk kita komentari. Nggak perlu ya. Aku tuh kemarin berdebat panjang Soal sama negara. bukan soal negara. Jadi ada tuh di grup nih, Oke. di salah satu grup ada nih dia pengusaha, dia pengusaha, terus dia sudah kaya, sebenarnya sudah sangat makmur. Udah kelar lah ya. Nah, ketika itu dia itu ngerasa bahwa begitu muncul pemberitaan yang aneh-aneh itu di media-media massa, terus dia ngerasa gelisah. Kalau gitu ya udah besok lagi aku enggak lah gitu. Oke. Terus aku ngomong, Ya. enggak atau iya, enggak penting mas. Aku bilang gitu. Di grup itu kamu. Oke. Iya atau enggak atau iya sama aja. Gitu. Oke. Itu enggak mengubah keadaan. Dan yang perlu dipahami adalah bahwa saya sampaikan ke dia bahwa yang terpenting itu doing something, lakukan sesuatu, fokus saja pada apa yang kita lakukan. Oke. Gitu. Soal kemudian ada rame-rame di luar sana, ya sebatas jadi hiburan. Ya sekedar ngerti aja lah ya paling enggak ya. Karena kan gini, saya pakai nas akhirnya. Oh iya. Apa yang kamu sampaikan waktu itu? Tafsir Al-Jalalain ya di ayat ke-30 surat Al-Baqarah itu keren banget. Itu yang membuat aku bahagia banget. Aku bisa ketawa karena Tuhan memberiku sesuatu yang lelucon, anekdot yang keren banget. Apa? Isinya apa? Jadi kan itu kan peristiwanya kan jajaran malaikat dan pimpinannya gitu kan. Ya, itu kan protes tuh waktu itu. Di kabinet protes, situlah ya. Kabinet malaikat itu kan protes. Ya Tuhan, kenapa kau mengutus seorang manusia untuk menjadi khalifahmu di alam semesta ini? Kan nggak cuma di bumi. Iya. Di dunia itu kan konteksnya alam semesta. Lebih luas lagi. Iya kan? Kok manusia? Kan mereka tuh jelas-jelas suka rusak-rusakan, suka bikin onar. Beda sama kaum kita lah gitu istilahnya ya. Kok nggak nunjuk kita nih yang Yang jelas-jelas udah kabinetnya sudah kokoh gitu, sudah jelas-jelas patuh pada dirimu itu. Nggak bakal bangkang. Nggak bakalan bangkang. Insya Allah semua tertib gitu kan. 100% oke. 100% tertib. Iya. Jawaban Allah apa? Apa yang Allah berikan? Dalam bahasa kita ya, bahasa yang sederhana. Gue ngerti apa? Iya. Gila loh. Iya. Sesimpel itu jawabannya. Iya kan? Aku lebih tahu dari apa yang tidak kamu ketahui. Kan bahasa itu gue ngerti apa. Iya. Enak Iya sih. banget. Enak gitu ya. Terus akhirnya Allah cuman mengatakan bahwa kalau aku menghendaki semua makhluk ciptaanku taat padaku, Enteng. itu urusan sepele buatku. Nggak ada yang Nggak ada sulit-sulitnya lah bikin semuanya patuh. Tapi harus kamu ketahui bahwa aku nggak menghendaki itu. Gila kok itu anekdot toh. Saya juga menangkap apa yang tadi Mas Ribut kutip itu. Artinya itu dipahami secara baik oleh Gus Dur. Iya. Gitu aja kok repot. Iya. Iya ya. Itu Jangan terlalu betul. Iya. Jangan terlalu mikirin yang inilah. Nah, crab mentality itu ketika kita itu semakin repot mikirin orang. Ya coba deh kalau misalkan di kasusnya di lingkungan kerja ya, kemudian iri dengan teman kerjanya yang udah karirnya naik terus. Kalau dia fokus saja kayaknya nggak bakal tuh ya. Jadi crab mentality kan mungkin bisa sejajar atau melebihi kan kalau fokus. Ya, salah satu yang tadi Mas Ribut sampaikan itu sebenarnya itu embrio crab mentality juga.
ngomongin orang, Yes. Iya ya. achievement orang, muncul iri tuh. Betul. Nah, bahkan ketika sudah melakukan sesuatu itu crab mentality. Iya. Itulah kenapa hibah itu dilarang. Iya ya. Berarti bisa dibilang di contoh itu Kang ya, di surat Al-Baqarah tadi itu malaikat ada bibit-bibit crab mentality waktu itu ya. Seandainya itu terjadi tuh. Kan Azazil tuh. Yang ngomong itu kan Azazil. Oh iya. Yang akhirnya jadi si itu kan, ini kan itu iblis ya. Azazil itu. Makanya kan pada tahap berikutnya ketika dinobatkan jadi iblis kan, akhirnya kan meminta kepada Tuhan, ya Tuhan, bolehlah aku dijadikan iblis. Aku jadikan iblis dan kau kutuk aku gitu kan. Iya. Tapi aku minta satu hal darimu. Aku dibolehkan untuk mengganggu atau memengaruhi orang manusia karena sampai aku akhirnya tahu bahwa manusia itu lemah kan gitu. Itu keren loh perjanjian itu menurutku. Deal-dealan si Azazil dengan Tuhan. Artinya gini, ya itu crab mentality itu iblis itu tadi. Kan dia pengen ngelorot manusia. Betul udah ada embrio ya. Kesempurnaan manusia sebagai makhluk ciptaan Allah itu yang sempurna itu tadi. Ngelorot gitu loh. Nah, itu dasar dari konsep crab mentality-nya Islam itu di situ. Oke. Iya. Itu nanti makanya memang seperti itu nanti. Nah, itu udah disebut. Betul itu. Iya kan? Dari situ ya? Iya kan? Iya sih. Terus akhirnya kan Tuhan boleh lah. Tapi satu hal, kamu tidak akan bisa memengaruhi orang-orang yang bukan aku pilih ya, tetapi orang-orang yang imannya kuat. Sebenarnya problemnya di manusia, bukan di Tuhannya. Tuhan selesai. Iya, dari kitanya ya. Saya tambahkan kalau secara bahasa atau terminasi bahkan nyambung ke dengan otak-atik matuk itu adalah evil. Evil itu kan kejahatan atau sesuatu yang jahat. Coba dibalik Mas. Kata evil. Lah. Oh iya. baru nggak nih. Iya kan? Iya. Evil dibalik life. Nah itu pasti jadi di dalam kehidupan itu akan masih eksis kejahatan-kejahatan itu ada. Selalu nyempil di situ ya. Ini gila nih aku jadi baru kebuka ya. Iya ya. Evil life. Iya ya. Kita nggak belum sampai ke situ tuh. Iya. Iya agak susah ya. Jadinya mungkin agak repot kan. Kita nggak akan lepas dari situ kan? Ya nggak mungkin. Life itu sendiri kan bukan cuma hidup atau kehidupan. Keberlangsungan sebenarnya. Life itu keberlangsungan. Nah, ngomongin soal keberlangsungan itu kan berarti berkelanjutan, timeless. Timeless bukan dalam konteks kekal ya, tapi dia berlangsung selama kehidupan itu masih ada. Dia tetap tersisipkan di situ. Betul. Jadi kejahatan itu ada di setiap saat, di setiap tempat, di setiap kesempatan. Di mana lingkungannya berada juga. Bahkan ketika kita melakukan ibadah pun bisa jadi loh. Kita sebenarnya sedang melakukan kejahatan yang dalam tanda kutip ya. Iya, terselubung ya. Iya Kang, itu udah kita sadari sih kalau hal itu ya. Iya kan. Ya kan, makanya crab mentality dan gila ini tafsirnya jadi kemana-mana ya. Tapi aku seneng nih. Iya. Obrolan malam ini benar-benar dahsyat ya. Aku dapat episode yang asupan yang ini ya. Dapat episode yang hook banget nih. Karena biasanya itu kita ngobrol ngalor ngidul nggak jelas. Iya. Tapi ini. Ya kan? Ini dahsyat sih. Aku ngerasain dahsyat. Jadi aku setuju nih sama omongannya Mas Adi ini di grup ya. Karena nih malam hari ini bintang tamunya nggak kaleng-kaleng nih, gestarnya enak didengar. Oh iya dong. Siapa dulu? Kita datengin jauh-jauh. Dari Jogja. Dari Yogyakarta nih Mas Adi. Biarkan New York Mas nyebutnya. New York. Kita New York Hadiningrat. Iya. Salam buat Mas Adi. New Yogyakarta betul Mas Adi ya. Mudah-mudahan sih ini Mas Adi dengan obrolan kita malam ini bisa tercerahkan. Dari kemarin tuh diajakin sama Mas Ivan. Pindah Jogja gitu. Ada niatan nggak di situ? Ada lowongan nggak? Itu mah di Jogja. Ya, insya Allah kalau lowongan pasti dicari ada lah. Boleh kali ya 2 orang ya.
Nah kalau ini nggak crab mentality nih ya, tapi ini Hati-hati nih. Nggak biar ini apa ya membentuk support system aja. Enggak sih, aku belum punya pikiran untuk ke sana, tapi mungkin Next dalam ya. konteks ini aja deh. Jarak jauh kayaknya. Betul. Bisa ya. Kan Karena, bisa sekarang. Apa ya? Aku di sini tuh sudah mikir banyak hal. Yap. Orang tua satu. Aku Ya, nggak mungkin bisa cuma ditinggal. tinggal bersama ibu doang gitu kan. Terus keluarga, Iya sih. anak-anak dan istri gitu. Kalau misalkan Dibilang semua. sebenarnya ngomongin soal umur, kerjaan itu nggak ada urusannya dengan umur sih menurutku. Mhm. Ya kan? itu. Tapi kalau di Indonesia Masih berlaku. masih berlaku ya umur ya. Jadi kalau misalkan udah umur Udah sekian, bisa nih. kenapa kamu harus jadi Betul. gini. Bahkan nggak hanya umur, tinggi badan juga di Indonesia. Oh iya, Sama rupa. Iya rupa. kita nggak ada nilai jualnya sama sekali ya sih ya. Nggak ada tujuannya. Kalau ngomong rupa lo ya. Kamu kok jadi pesimis? Hancur. Tapi ini bukan soal pesimis. Iya. Mengakui kelemahan Oke. itu bagian penting untuk menghancurkan crab mentality. Ya. Oh, nggak sih? oh ya. Itu yang tadi nyambung ke Mas Ozi ya, Iya. pertanyaan. Mereka nyadar nggak sih ya seperti itu? Mhm. Nah, itu kembali lagi. Tadi Mas Ribet sudah memberikan satu clue ya, Iya, jawabannya seperti iya. itu. Memang betul Mas Ribet seperti itu. Iya. Jadi kembali lagi yang bisa menyadarkan itu adalah memang dari Diri kita dasar sendiri. dirinya sendiri itu. Ada niatan nggak ya mau? Iya. Karena mau bangkit belum dari tentu sana. mereka mengakui soalnya. Betul. Kembali lagi ke individu masing-masing. Hmm. Secara nggak sadar kadang-kadang kita melakukan loh ya. Jadi crab mentality itu tidak hanya di bidang kerja, sekolah Iya. itu juga saling menjegal biar nggak ini nilainya biar nggak lebih bagus dari ini dan sebagainya. iya Itu juga terjadi crab mentality. Bahkan di ketika anak-anak main pun, Iya. nah ada. itu juga. Jadi itu memang di segala aspek. Namun ya porsinya aja sih, Iya. besar, kecil dan sebagainya itu aja sih. Tergantung ini ya. Tapi itu fakta yang harus kita terima bahwa ada loh di Kita sekeliling hidup di kita situ, itu iya. ada yang disebut, makanya istilah crab mentality itu ada. Oke. Bahkan beberapa teman saya nanya apaan itu crab mentality, emang mentalnya kepiting seperti apa sih? Nah itu akhirnya kita harus sharing ke semua nih, ada Oke. istilah crab mentality itu apa gitu. Iya, iya, Ya iya, itu makanya kan itu berdasarkan bahwa pengamatan kalau kita taruh kepiting di ember lah katanya itu kan pasti kan pengen naik. Nah, kepiting itu punya kecenderungan ketika ada yang naik, yang bawah pasti megangin saya dulu. Nah gitu-gitu. Berebut. Itulah istilah kenapa disebut Muncul crab istilah crab mentality mentality, itu ya. ya, seperti tarik lagi kan biar jatuh, sementara dia pengen dari yang jatuh itu diinjak naik. Oke. Itu sih. Biar kita yang ada di atas kan gitu. Betul. Tapi ini dari tadi kan kita ngomongin di sekeliling kita ada crab mentality. Tapi setiap individu punya potensi menjadi ini enggak sih kena crab mentality? Semua setiap Kena individu atau melakukan? crab Ya mentality. dua-duanya Mas. Ada potensi itu ya? Oh iya. Iya. Oh. Ya itu tadi porsi kan. Dari Tinggal porsinya aja ya. Porsi. Dan untuk controlling kembali ke kita sih. Oke. Sama seperti ya itu Oh, iya sih. dosa dan tidak itu. Betul. Kembali lagi. Itu Ya, tadi tergantung sih, dari diri kita. merasa diri sebagai inferior itu loh. Underestimate itu loh. Iya, iya. Itu makanya kalau kita sudah nggak punya rasa percaya diri, udah deh pasti deh. Itu pasti rumusnya. Itu kan Menuju ke strategi situ ya. dalam konteks untuk membangun menutupi kelemahan diri yang tidak mau diakui itu, nggak diterima itu ya, kita nggak menerima kelemahan kita. Nah akhirnya metodenya adalah strateginya atau teknik yang digunakan jadi adalah ganti. crab mentality. Ya kan Gimana banyak caranya nih contoh gitu juga ya? kan. Oke. Ya kan. Mungkin tidak dalam konteks yang kata kalau misalkan wah teman kita naik nih terus ya kita lorot gitu. Enggak, bisa jadi ada peristiwa dia melakukan tapi kemudian ketika dia dikonfirmasi Tidak mengakui. dia nggak mengakui, malah justru Nuduh. nuding temennya. Itu crab mentality. Itu crab mentality betul. Gitu loh. Nggak gentle ya. Banget. Malah cari kambing hitam misalnya. Iya, itu nggak bagus, nggak baik.
Dan aku paling nggak seneng loh kalau ada orang kayak gitu. Iya sih. Meskipun kadang kala ya mungkin aku juga pernah melakukan itu. Oke, tanpa kita sadari ya. Apa yang tidak kita suka harusnya ya nggak dilakukan juga gitu loh. Iyalah. Iya, kalau kita nggak mau dicubit ya kita jangan nyubit kan gitu. Gampangnya gitu. Ada lagi tanggapan dari Mas Adi. Apa tuh? Nah itu dia kayaknya di sini itu emang dominan di berbagai hal ya yang dituntut perfect tampilannya. Oh ini tadi menanggapin yang tampilannya saja gitu kan. Ya. Yang ya gimana ya? Kita yang tampangnya pas-pasan ya Mas Adi ya. Jadi merasa bahwa kita nggak punya kesempatan gitu. Untuk berada di situ. Nah, disitulah yang kemudian akhirnya membangun rasa ketidakpercayaan diri juga akhirnya. Tapi itu hanya berlaku di negara ini aja ya. Di negara-negara maju kayaknya nggak ada kayak gitu Mas Ivan ya. Gimana Mas Wazi? Yang tadi tanggapan dari Mas Adi yang tampilan kayak gitu tuh. Dominan sih di negara. Kalau di Kita negara lain yang saya tahu memang nggak sedominan di kita lah. Oh iya ya, lebih ke skill mungkin ya. Betul. Yang diutamakan kan. Kenapa kok begitu ya? Mentality itu aja. Mentality lagi. Atau memang kita dibentuk untuk seperti itu? Lah nyambung yang tadi dong berarti. Iya kan? Pendidikan kita kan belum tuntas. Artinya memberikan skill bukan menjadi prioritas. Dan yang tadi siang ada obrolan yang menarik saya sama Andika di podcast bahwa budaya itu ditaruh di belakang dalam ruang pendidikan kita. Akhirnya kita nggak nguasain apa-apa. Padahal yang namanya budaya itu ngomongin soal sistem keyakinan, sistem pengetahuan, semua aspek menyeluruh. Oke. Tapi begitu budaya ditaruh di belakang, yang kita pelajari kosong. Betul Mas. Saya juga pernah menyoroti hal itu. Kebetulan kan saya alumni Fakultas Ilmu Budaya dari Undip. Saya di Magister Linguistics. Itu ketika ditanya lah lulusan apa dulu, saya bilang Magister Linguistics. Terus berarti fakultasnya bahasa, bukan budaya. Kalau di Undip memang budaya. Kenapa? Karena apa yang disampaikan Mbak Dita dan Mas Ribut itu benar. Budaya itu sementara di kita memang seolah-olah di belakang. Padahal kalau kita lihat girohnya budaya itu sebenarnya kompleks. Kompleks banget. Itu dia, betul. Saya sangat setuju bahwa sementara ini memang budaya di Indonesia memang sangat-sangat dikesampingkan. Nah, dan konyolnya lagi, ketika ngomongin budaya, yang muncul adalah pentas seni. Itu kayak ini nggak sih, salah tafsir atau gimana ya? Iya salah tafsir dan banget. Iya kan? Dan itu berulang-ulang loh Kang. Kesenian itu hanya bagian alat, kecil ya mungkin bagian kecil kalau dalam studi dalam studi antropologinya Kuncharaningrat itu yang pernah saya baca itu ya ada 7 elemen kebudayaan. Unsurnya itu sistem keyakinan. Sistem keyakinan itu religi itu tidak harus berupa agama ya. Kepercayaan yang paling penting. Terus kemudian habis itu sistem pengetahuan. Nah, antara pengetahuan dan religi ini kawin nih sebenarnya. Ada perpaduan nih. Karena nilai-nilai religi ini yang akan menjadi dasar bagaimana pengetahuan dikembangkan. Gitu kan? Nah, sebagai pondasi ya. Nah, bagaimana kemudian pengetahuan itu bisa didapat dan bisa disebarluaskan? Maka ada sistem bahasa. Yang ketiga itu. Nah, sistem bahasa terus kemudian selanjutnya ada sistem politik, sosial politik, kekuasaan. Nah setelah itu, kenapa ini perlu sosial politik itu perlu untuk ngatur, memanage, ya kan? Baru kemudian ada setelah itu sistem berkenaan juga. Nah supaya ini kehidupan ini bisa jalan, balance ya. Maka kemudian ada yang namanya sistem ekonomi yang harus dibangun sebagai penggeraknya. Sistem ekonomi ini ngomongin soal
mata pencarian orang, terus kemudian bisnis yang harus dijalankan itu apa gitu kan. Nah terus kemudian baru kemudian yang namanya kesenian itu yang keenam nih, bagian yang udah lumayan bawah ya. Baru yang terakhir adalah teknologi pendukung. Nah semakin ke bawah dalam dalam piramidanya Kuncalaningrat itu ya, semakin ke bawah itu berarti bentuk kebudayaan yang paling terkecil, mudah berubah. Nah teknologi adalah yang mudah berubah. Cepat banget itu. Nah kesenian juga bisa berubah karena ada kaitannya dengan teknologi. Unsur dengan teknologi, ada kaitannya dengan unsur-unsur yang lain. Nah keyakinan dan sistem pengetahuan ini yang inti, yang kita nggak pernah ngobrol soal itu di ruang pendidikan kita. Berarti komplit banget kalau kita ngomongin soal budaya ya. Iya. Jadi kita nggak ngomongin soal agama dalam konteks ruang kamar gitu loh. Kepercayaan itu sudah ngomongin soal nilai dasar. Nggak sebatas yang di kotak-kotakan itu ya. Konteks saya percaya Tuhan atau enggak, itu pilihan. Dalam konteks ini adalah pilihan. Tetapi ngomong soal kebudayaan itu implementasi dari nilai keyakinanmu apa? Itu bentuknya bagaimana nih gitu ya, sehingga yang mau kamu terapkan. Iya, makanya crab mentality itu kita bisa ambil dari situ gitu loh. Kalau kamu merasa iman dalam konteks keagamaan, misalkan kamu adalah Islam gitu, masa sih masih crab mentality? Kamu nggak percaya sama Tuhan? Iya. Berarti udah deh, kita nemu jawabannya kan, nemu kuncinya. Kalau untuk bisa menghindari menghilangkan crab mentality ya kita pelajari budaya secara lengkap. Udah tuh. Iya. Lengkap ke Thailand. Ke Thailand ya. Lengkap. Kalau itu biasanya Mas Ivan nih. Iya, karena udah keliling ke situ juga. Termasuk daerah jajahannya Mas Ivan bukan sih Thailand? Gimana? Thailand termasuk daerah jajahannya Mas Ivan juga. Tuh. Kalau di Thailand crab mentality ada nggak sih? Ada, tetap. Masih sama kayak di sini Indonesia? Iya, kalau Thailand kan ASEAN itu kurang lebih sama lah, kecuali menurut saya nih Singapura ya udah agak tipis itunya itu di tetaplah kalau Singapura ini karena kemungkinan mereka begitu compact lah kehidupannya. Jadi untuk memikirkan itu ya nanti dulu lah. Tapi kalau Thailand yang saya tahu untuk persaingan itu masih kerasa. Sangat, iya. Kerasa. Ya nggak seperti di kita sih, tapi kerasa kok sama. Vietnam juga. Sama kayak di sini ya? Iya, nggak beda jauh. Dan itu tapi, di semua. Ada satu unsur yang kita perlu perhatikan di Vietnam itu sekarang dari sisi pendidikan itu mereka sangat-sangat luar biasa. Juara. Termasuk dari pemerintah sendiri dimulainya. Sangat terjangkau biaya. Lalu silakan untuk berlomba-lomba memilih sekolah yang mana, dan itu semua terjangkau. Oh, nggak ada itu zonasi ya? Di situ nggak ada zonasi di Vietnam ya? No, tidak ada. Kamu kenapa masalah dengan zonasi? Iya. Enggak, maksudnya aku masalah soalnya. Iya. Bagus lah Vietnam ya. Ya, lebih bagus di situ ya. Melakukan sebuah revolusi besar-besar. Iya. Punya terobosan ya. Mereka memang sih sekarang ini mereka merasa kiblatnya barat. Oke. Jadi sebagian besar dekan profesor di Universitas Vietnam itu didikan barat. Amerika, Inggris, at least paling dekat itu Singapura. Oke. Itu. Tetapi mereka kembali setelah itu membangun di Vietnamnya itu. Itu kebetulan kan beberapa partner dari Vietnam saya. Ya cerita juga soal ketika diskusi dan sebagainya. Termasuk Brunei. Brunei Darussalam. Brunei kan kita kenal bahwa mereka negara kecil ya, sistem yang Islami. Ya. Tetapi mereka nggak menutup diri bahwa dunia luar termasuk China yang notabene dikenal sebagai negara komunis bisa menjadi salah satu unsur yang bisa memajukan negara Brunei. Ya. Artinya apa? Mereka mengirim juga ke China, terus beberapa
kebetulan partner saya itu yang international office itu orang China. Oke. Either from Malaysia atau dari Brunei sendiri. Dan itu ditempatkan di posisi International Relation Officer. Memang kadang-kadang tetap ada satu departemen yang memang kalau di Brunei kan orang-orang yang memiliki garis keturunan sultan memimpin. Menduduki posisi yang atas ya. Betul. Namun di bawah itu strategi untuk relation officer-nya itu orang-orang China. Chinese ya. Itu mereka tidak dia memungkiri hal itu. Kenapa? Terbuka banget. Itu bisa memberikan satu komunikasi yang lebih mudah bagi mereka. Itu dia yang this is what happened outside there. Oke. Itu saya karena saya nemuin sendiri. Wah, ternyata seperti ini. Ketika saya minta kontak person pasti, langsung kenapa ya ini? Iya. Saya diskusi, kenapa tidak? Kita tetap Islami kok. Kita tidak menyentuh ranah itu. Iya benar. Bukan mengarah ke situnya. Aku sepakat. Kalau dibeda-bedakan masalah kembali lagi Islami, pendidikan, kemajuan, teknologi itu punya ranah masing-masing. Jangan dicampur adukan. Betul. Nah ini dia kemampuan orang-orang untuk kita memahami ini ya. Nggak cuma memahami sih, menaruh sesuatu di kamar-kamar yang berbeda-beda itu masih gagap. Semua dicampur. Ya karena itu tadi rumah kita kecil, kamarnya satu, gitu kan. Semua campur-campur. Itu yang akhirnya mendidik kita untuk memasukkan apa saja ke situ semua, ke ruang yang sama. Akhirnya ya itulah jadi pola kebiasaan kita udah mengakar situ, ya. Mengakar dalam kebudayaan. Kebudayaan kita sudah kacau. Karena gini, kalau dulu, nah ini aku mau ngomong dulu ya. Dulu itu karena mungkin populasinya belum begitu banyak ya, belum tidak sebanyak sekarang ini. Rumah itu bener ditata loh sih. Kamar orang tua sendiri, anak-anak sendiri gitu kan. Terus kemudian kamar pembantu sendiri. Ada. Ya kan? Bahkan kamar untuk tamu disediakan kan. Betul. Terus ada ruangan yang boleh di dalam kamar itu apa saja barang-barangnya. Terus kemudian yang ditaruh di ruang tengah itu almari. Kan mesti ada almari tuh. Yang jadi pembatas biasanya antar ruang gitu. Nah, itu barang-barang apa saja yang bisa masuk ke situ. Iya kan? Terus kemudian lemari untuk riasan itu ditaruh di mana, kamar yang mana gitu. Semua ada tertata. Sampai kemudian kamar mandi pun terpisah dari ruang. Nah, nggak satu rumah ya. Itu artinya apa? Aku mencoba mempelajari konsep ini ya. Konsep tata ruang dalam rumah itu di zaman dulu. Kemampuan orang dahulu untuk meletakkan segala sesuatu pada tempat yang tepat. Setuju. Termasuk ada dulu padasan di depan di itu depan kan. Betul. Jauh sebelum Covid tuh. Sudah menerapkan itu. Iya. Sekarang mungkin jadi hand sanitizer ya. Orang dulu pakai padasan. Betul. Saya ingat itu. Itu sudah Istimewa. Sudah many step ahead, bukan one step ahead ya. Udah jauh itu. Luar biasa. Ya itu saya kembali lagi juga saya setuju. Kalau Mas Ribut tadi mungkin tata ruang secara rumah filosofi Jawa ya. Bahkan kalau kita mau lebih detail lagi ada bentuk limasan, terus joglo dan sebagainya. Itu punya filosofi yang kalau kita bicara detail lebih detail lagi. Tapi kalau secara barat Mas saya juga menyoroti teknologi dulu itu juga luar biasa. Katakanlah ambil kita Vespa. Menurut saya Vespa luar biasa. Kenapa? Mesin itu ada di sebelah kanan katanya. Tapi nggak berat sebelah, ketika naik kan kita nggak nahani biar nggak miring ke kanan, itu kita agak miring ke sini kan enggak ya. Padahal stabil. Posisinya beda banget kan, tuh. Ya kanan nih. Berarti kan harusnya ketika kita mengendarai akan miring ke kanan. Kita nggak perlu ngimbangin ke kiri. Ngimbangi ke kiri kan untuk stabil.
Itu kan luar biasa. Ya. VW, Volkswagen. Oke. Pada tahun sekian, katakanlah yang agak tua 60 aja lah, nggak usah ke yang sebelumnya. Mobil VW Kombi itu nggak pakai teknologi radiator, nggak pakai air. Sementara sekarang mobil pakai radiator, walaupun di luar EV ya, electric vehicle ya, itu nggak perlu ngasih air lagi radiatornya, amasi nggak dan sebagainya. Hanya teknologi pendingin udara, sirkulasi saja. Amazing. Iya. Nah makanya kalau Mas Ribut, ternyata memang teknologi dulu itu kita nggak boleh kesampingkan. Emang udah canggih-canggih. Ada elemen-elemen yang jauh di luar jangkauan sana. Termasuk saya tinggal di Jogja itu kan di wilayah Sambisari, Kalasan. Hanya beberapa meter dari Candi. Dari Candi itu rumah saya. Candi Sambisari itu terletak di bawah permukaan tanah, Mas. Ada kalau Prambanan kan di atas, Borobudur di atas. Sambisari kita kalau jalan mungkin nggak kelihatan, pucuknya sedikit tok. Begitu kita nyambung, itu di bawah. Itu candi. Ada dua versi. Enggak, itu candi memang dulu di atas. Tapi ketika Merapi Purba meletus, terkubur tuh. Sementara versi satunya sengaja itu dibikin. Itu sengaja. Mana buktinya? Saluran irigasi, pembuangan air ketika hujan atau apa sudah terbentuk dengan very sophisticated. Sempurna, Mas. Sehingga apa ketika hujan deras dan sebagainya, air itu otomatis sudah ada saluran Mas. Berjalan ya. Tergenang. Nah, itu dia. Saya sempat pertama kali itu ya itu juga sih, makanya setuju Mas Ribut dengan konsep. Saya juga pernah baca konsep-konsep rumah dulu seperti apa, luar biasa betul. Keren. Kita ini sudah melupakan itu karena terlalu mengambil praktisnya, praktisnya, terus akhirnya nggak mau mikir repot-repot mikir gitu kan. Dan ini dia budaya praktis yang gampang kita ini aja sebenarnya gitu. Bisa jadi yang sebenarnya menyesatkan cara pandang kita, cara pikir kita. Karena dia hanya mau ngambil cara mudahnya yang simpel-simpel aja deh. Atau jangan-jangan aku kadang-kala akhirnya jadi gini. Ini gara-gara ini nih. Gara-gara crab mentality ini. Aku akhirnya malah curiga jangan-jangan cara berpikir praktis yang kita laksanakan, yang kita lakukan setiap hari itu ya. Itu adalah bibit-bibit munculnya, atau justru dia dimunculkan dari crab mentality. Maunya praktis membentuk doang. baru lagi. Nggak mau yang repot. Kan gitu. Aku mau naik jabatan, mau gimana caranya? Nggak ada usaha keras-kerasnya. Nggak ada usaha keras-kerasnya. Menjilat sama bos dah. Kalau menjilat beda lagi. Beda lagi ya. Ini jatuhin temen. Gitu loh. Jilat sih masih apa ya? Ya masih umum ya. Banyak banget di kita ya. Tapi kalau sama nyikut temen itu loh, itu yang jahat banget tuh. Iya sih. Kejam jahat ya. Banget. Betul. Kalau masih menjilat sih kita masih gitu aja kan. Biarin aja dah. Tapi kalau urusan dia sendiri gitu. Apalagi yang kena kita nih. Kita sebagai korbannya gitu. Sebagai posisi setuju geram ya. Setuju Mas Ribut. Bahkan kalau kita kaitkan lagi nih yang sekarang lagi viral juga, crab mentality di bidang agama, masalah kuota haji nih. Asal banget tuh. Kuota haji itu kan dikesampingkan, diatur sedemikian itu kan otomatis itu. Yang sudah antri sekian lama kan dikorbankan itu demi untuk memuluskan adanya setoran-setoran dari para biro. Itu apa? Dari agen-agen travel. Iya. Cara praktis mendapatkan kekayaan. Iya. Ya ampun. Dan itu pun maksudnya gini, kenapa ya? Apa ya? Itu kan ada kaitannya dengan agama ya kalau kita ngomongin soal kota haji tadi ya. Iya, kalau kita sebenarnya bukan soal agamanya ya. Bisnis ya itu ya. Ini murni bisnis kalau aku ngelihatnya, ini murni bisnis. Cuman kan dilalah yang di bidang situ. Di bidang itu yang perjalanan. Orang-orang kita ini terlalu percaya banget urusan kayak gitu itu. Ini mau ibadah dan lain sebagainya, maka harus bisa gimana gitu kan. Padahal kan
Apa ya, kalau kita balik lagi ke cerita-cerita zaman dahulu, seorang Sunan Kalijaga aja malah justru nggak boleh ke Mekah kok, nyampe ke Malaka, ketemu Syekh siapa di situ, kamu dari mana? Dari Jawa. Siapa namamu gitu ditanyakan, terus kemudian ngapain sampai ke sana ke Mekah, tugasmu itu di sana, balik Tanah lagi Jawa. aja ke sana, kamu berdakwah itu sudah pahalanya sama gitu. Udah terhitung ngaji lah kamu. Ya, sama-sama ibadah seperti itu. Itu kan kita itu menumpuk kekayaan hanya untuk berangkat ke sana, tetapi gengsi di Kang, karena nanti balik mungkin lagi tuh nggak jelas maksudnya apa gitu loh. bisa aja karena gengsi kan. Ya mungkin Masa karena kita yang dianggap kaya kok prestis, enggak? bukan Betul. gengsi ya, aku lihatnya prestis. Kalau Oke. gengsi beda ya, gengsi itu lebih konotasinya negatif, prestis gitu. Oke, Ketika sudah Ada dapat label. labeling H gitu ya di depannya, itu kemudian kan orang lagi Ya kan bisa aja dinamai Heri Aji kan bisa tuh bisa disingkat juga ya. Atau Aji Heru. Heru. Nggak perlu ke Mekah kan. Ya, Bisa. makanya aku keinget cerita kakekku. Dia itu pernah aku cerita deh kayaknya. Jadi suatu ketika Pak Deku itu ngajak beliau Jalan-jalan. berangkat haji. Oke, ya. Apa coba jawabannya? Aku nggak perlu ke sana. Kamu aja kalau memang niat ke sana, berangkat aja sendiri. Simba nggak mau ikut. Dan Simba itu asik banget jawabannya. Emang kalau ndonga saka ngomah iki ra tekan toh? Nek mung ning kono arep ndonga. Ndonga kok ngomah ora tekan toh? Ya, terus dijawab sama Pak Ade, kan lebih afdol di sana. Afdol ki kan miturutmu. Mergo atimu ora tekan ning kene. Wis. Keren ya. Itu hampir sama dengan ini Kang. Bapakku sih pernah ngomong. Saya kan minta izin nih ziarah, ikut ziarah Wali Songo gitu. Terus ngapain kamu ziarah ke Wali Songo? Niatmu buat apa kan gitu ya? Terus percuma aja kamu ziarah Wali Songo kalau simba-simbamu yang di sini kamu nggak pernah ziarahi kan gitu. Iya. Yang kamu doakan juga dari sini pun kan bisa. Kalau misalkan niatnya buat berdoa untuk Wali Songo itu. Dan yang asiknya gini. Akhirnya kan jatah yang satunya kan nggak dipakai. Akhirnya tuh karena tadi yang Terus apa ngajak coba Simba. Simbaku? Sini duitnya. Kamu bagi-bagi untuk orang-orang sebelah. Mensejahterakan untuk yang tetangga-tetangga yang kekurangan gitu. Akhirnya disuruh Belanjain. meningkatkan. Kan ada tuh tetangga depan rumahnya kakek itu ada yang memang kerjanya cuma becak, tapi kan nggak nentu itu. Itu tahun-tahun 70-80 gitu kan. Nggak enak banget tuh kondisi ekonominya. Itu rumahnya dibenahin, becaknya dibetulin. Iya ya. Anggaran yang tadi buat kakak itu ya. Terus beberapa tahun berikutnya diajak lagi, nggak mau lagi. Tetap apa alasan yang kedua? Kakek kalau ini kakek marah gitu. Durung kapok. Setelah kemarin satu lak. Enggak, maksudnya durung kapok gitu. Artinya kamu sendiri cerita ke sana aja capek. Katanya. Masih mau ke sana lagi. Apa yang mau kamu tuju? Gila. Ya tetap tapi berkeras Kak waktu itu. Pak Deku. Terus akhirnya terus ini gimana nih porsi satu ini nih? Yang satu ya wes ibumu wae. Akhirnya ngajak nenek yang diajak ke sana. Udah berangkat pulang gitu. Ya udah kakek ini masih saja dengan kekeh ya, bahwa apa ya, keyakinan itu susah di logika. Kalau keyakinan kita itu masih pakai logika nalar yang kayak gitu, ya kita ini harus sampai ke sana. Nuntut gitu loh. Wah, memaksa gila gitu itu, gila itu. Nah makanya itu cerita-cerita kayak gitu tuh akhirnya bangun apa ya, mentalitas kita loh sih. Saya ngerasa bahwa bener ya bahwa Simba dulu itu tangguh. Kakekku tuh laku ya.
Jadi beliau itu pernah yang namanya jalan kaki keliling Jawa. Oh ya. Gila sih itu. Tapi tidak pakai bendera ya. Terus kemudian kasih tulisan. Bukan di taman ini. Oh iya. Dia keliling Jawa dari gunung Jalan ke kaki tuh ya? gunung, jalan kaki. Ya ampun. Dia memang sedang tirakat. Oke, ada lelaku gitu. Dan hajatnya dia itu bukan masalah kesaktian atau apa. Dia itu pingin mengalami. Oke, langsung ya. Pingin mengalami gitu. Mengalami susah payahnya. Jadi ketika nanti ketika ditanya sama cucu-cucunya, ada dia bisa cerita ya? bahwa aku tuh ya kemarin di sana, waktu dulu ke sana itu ketemu dengan orang yang begini. Itu dia bisa Bentuk cerita itu, bahwa ternyata hidup itu ketika di jalan itu ya memang menderita, tetapi kamu jangan sampai ngerasa menderita. Kamu hidup masih di sini aja sudah menderita. Lah kakekmu itu loh. Pernah ngalamin yang seperti ini loh. Gila loh, itu yang hari ini kakek-kakek hari ini tuh nggak kayaknya pernah ngelakuin itu. Ya jangankan jalan-jalan keliling Jawa, Kang, untuk jalan ke toilet aja kadang dia butuh tongkat, butuh apa kan, nggak mampu. Nah itu dia. Orang-orang zaman dulu kayaknya crab mentality-nya nggak bisa diatasi deh. Bisa diatasi karena lah mau crab mentality apa? Wong sama-sama menderita. Sama-sama nggak ada niatan masih itu ya. Susah gitu kan. Iya sih ya. Tapi ya gimana? Konsep nerimo ing pandum itu masih kental ya. Iya. Ya. Itu pun juga bisa menghindari crab mentality tuh kalau kita udah bisa menerapkan konsep nerima ing pandum ya. Oh iya. Iya kan? Nggak macam-macam, kita nggak neko-neko, nggak ada niatan buat saya harus bisa lebih dari dia nih. Enggak kan akhirnya? Enggak lah. Iya. Apa sih sebenarnya ya kalau aku mikir dunia itu nggak ada yang lebih, nggak ada yang kurang. Semua pas pada sesuai porsinya. Oke. Clear. Betul. Dan dunia itu nggak ada yang hilang dan yang nggak ada yang kita temu. Itu ngalir. Rezeki itu ngalir. Iya. Kita ini ibarat sungai. Iya. Betul Kang. Ada satu cerita tadi yang saya sempat dengar di podcast ya. Jadi ada satu miliarder gitu Kang yang hidup di hotel lah. Ketika dia bangun pagi itu pemandangannya kayak golf gitu, indah gitu ya. Sama perbandingannya sama bapak-bapak petani yang ketika dia bangun juga pemandangannya indah karena langsung ke sawah gitu kan, alam. Ibarat golf juga. Ibarat golf juga kan gitu. Nah, mungkin kalau kita secara apa mikirnya kayaknya lebih bahagia si miliarder deh, karena dia duitnya banyak banget nih, ya kan, ada banyak uang di situ. Terus kemudian pagi si bapak petani tadi dikasih singkong lah sama istrinya, kasih kopi, dia merasakan seruputan kopinya yang nikmat gitu kan. Itu kan merupakan kebahagiaan juga Kang. Nah, beda lagi dengan ada satu kejadian yang tadi miliarder ketika sahamnya tiba-tiba dolar turun nih, ya kan, udah melemah nih, dia bingung lagi nih, suruh jual sahamnya segala macam gitu kan. Kan jadi panik tuh. Jadi kebahagiaan itu pun ukurannya juga beda-beda kan, akhirnya nggak terus kita menganggap bahwa yang punya banyak uang itulah yang merasa bahagia. Ternyata si petani tadi pun nggak punya apa-apa juga bisa Kang merasakan bahagia ya. Sesederhana itu sih sebetulnya. Ya. Tapi kalau aku keinget kata-katanya Mbah Nun. Apa? Hidup kok nyari bahagia. Woi, asik wih. Asik banget. Iya. Hidup itu bukan untuk nyari bahagia. Kenapa? Karena bahagia itu ada di dalam dirimu. Nggak perlu dicari. Yang kamu cari adalah jalan menuju keselamatan, jalan menuju kebenaran, jalan menuju keadilan. Nah, fokus di situ aja. Itu. Iya. Fokus di situ aja. Dan aja. ketika kita menyadari bahwa kebenaran itu hanya kebenaran yang sejati itu kan hanya milik Allah kan. Maka sebenarnya apa yang kita anggap benar itu sangat sementara, fana gitu loh. Kita nggak bisa pegang itu sebagai selamanya. Karena kita harus berjalan. Selalu mobile ya. Kita beragama itu kan untuk menemukan kebenaran, bukan menggenggam kebenaran. Iya. Ya kan? Itu poinnya. Jadi bahagia itu adalah ketika kamu jalan dan kamu nikmati. Lebih ke prosesnya ya. Iya betul. Nemu kerikil, nemu apa itu kan itu bagian dari aksesoris kehidupan.
tetap butuh itu kan. Iya, maksudnya kan kadang-kadang jalan kan nek mau Tiba-tiba mlaku tok nih. gitu kan bosen ya. Terus kemudian tiba-tiba nemu godhong tiba. Ya wis tau jupuk terus dimain-mainin. Iya, Kadang kan perlu ngibur bagian dari kehidupan kita. supaya kita itu nggak terlalu bosen ngadepi kehidupan gitu. Ngeflat aja kayak gitu. Heeh. Mulus terus kayak gitu kan Nggak asik juga. dong. Wah. Nggak asik banget, urip lurus banget. Jalan aja belok-belok kok. Iya kan. Iya. Lurus nabrak tembok. Betul sih. Ada kena razia kadang kan gitu, lurus terus. Ada razia Mas, belok aja belok. Iya, lurus jalan terus. Lurus ada. Ya kan. Pertigaan ini benar dia. Lampu merah tetap ikut. Ada yang lampu merah ngikutin lurus ngikutin lampu merah ada, ya kan. Sampai aku ngikutin lampu merah kok nggak pindah Nggak pindah kemana-mana. situ. Ini kita diklakson dari belakang. Aneh nih. Tapi bisa menjamin nggak Mas, Mas Ivan, untuk satu negara misalnya ya, yang kemudian tingkatan crab mentality-nya rendah, itu menjamin negara itu bisa dibilang makmur, maju gitu. Enggak juga sih. Karena menurut makmur dan tidak itu tidak di crab mentality-nya ya. Oke. Kembali ke kondisi rakyat ya, menurut saya ya, atau citizen lah. Bukan crab mentality-nya. Tapi kondisi rakyat itu sendiri yang menjadi indikator ya. Kayak Human Development Index lah ya. Secara langsung itu mungkin itu sih kalau kita bicara kemakmuran. Jadi bukan satu attitude tertentu seperti mentalitinya, bukan sih Mas Ozi, menurut saya seperti itu sih. Bukan dari itu ya. Ya. Bukan dari crab mentality. Tapi mungkin bisa menjadi pendukung juga kan, ya kan? Kalau itu tetap menjadi salah satu faktor pendukung sih. Iya. Wah, crab mentality nih. Jadi PR kita juga sih sebetulnya, yang mungkin ada di negara ini ya, yang masih seperti itu kan, ya kan? Apa tuh? Yang dominan untuk yang masih crab mentality di semua aspek, di semua lingkungan. Ya kalau misalkan masyarakatnya sudah berperilaku baik ya, saya yakin sebenarnya nggak akan ada pikiran-pikiran buruk tentang apapun itu. Problem kita hari ini kenapa akhirnya kita selalu berpikir buruk tentang katakanlah tata pemerintahan ataupun yang lainnya, karena perilaku kita ini belum bisa dipercaya gitu loh. Kita belum bisa mempercayai perilaku yang berlaku di situ. Ya misalkan perilaku koruptif masih aja tuh terjadi. Nah akhirnya kita kepikiran lagi. Iya sih. Ya kan, akhirnya nggak percaya lagi. Ya kan. Iya. Nah akhirnya membangun lagi nih crab mentality. Iya. Ya kan, dan korupsi itu menunjukkan bahwa crab mentality-nya tinggi potensinya. Iya ya. Selama korupsi itu masih ada, berarti di lingkungan itu ada crab mentality yang belum tuntas, yang bahkan nggak cuman belum tuntas, dominan. Aduh agak susah ya kalau membenahi itu ya. Iya. Karena kan korupsi itu kan ingin memperkaya diri, nggak mau tahu teman ya, betul. Teman kasih pecingan aja kan, supaya dia jalannya mulus. Iya biar tutup mulut juga kan gitu. Kalau misalkan dia kena pasal, ya kamu ini ikut. dulu ini kena gitu loh. Kamu aku harus dapat teman buat di penjara gitu loh. Iya sih ya. Iya. Itu crab mentality. Di lingkungan keluarga juga kan kayak gitu ya. Biar saya lebih disayang orang tua nih daripada kakak adik kan gitu. Ada persaingan kayak gitu ya. Itu termasuk crab mentality nggak Mas? Kalau masuk ya? Betul ya, tadi di sekolah, di rumah, bahkan mungkin dengan keluarga itu ya juga bisa. Ada di mana-mana ya crab mentality ya. Betul. Ya semoga kita bisa terhindar dari situ lah ya, terhindar dari yang namanya jiwa-jiwa crab mentality tadi ya. Biar kita fokus aja deh. Lebih baik. Capek kita sebenarnya kalau terlalu ini ya. Tapi memang sebagai orang yang akhirnya harus memperhatikan persoalan-persoalan di lingkungan ya. Aku capek loh Mas kadang-kadang. Tapi mau gimana lagi, kamu ada di situ dan harus ada di situ. Iya sih. Ya, betul.
Capek loh kadang. Aku capek. Cuman makanya aku kadang kala aku butuh refreshing. Yeah. Aku butuh tempat yang benar-benar refresh di kota ini. Adakah? Iya, kembali ke Rekom pertanyaan tadi. dong gitu. Atau ikut Rekom Mas dong. Ivan aja ke Jogja. Iya. Iya kan? Ke Candi Tadi Sambi Kalau apa Mas? ke Jogja itu berarti aku harus libur seminggu. Oh iya sih ya. Kalau cuma sehari Satu, 2 hari hari. capek. Iya, di perjalanan aja gitu Iya, kayaknya. boleh nggak aku izin seminggu? Akan pernah kamu praktek? Itu kan karena ada surat dari kementerian. Nah, bikinlah sekarang surat dari Mas Ivan deh. Minta ini lembaganya Mas Ivan yang ngasih surat ke kamu. Iya ya. Ya. Iya bisa tuh. Sekalian berdua orang ya Mas ya. Tuh pasti. Astagfirullahaladzim. Aman sih, ada aku ajak sih. Oke lah. Thank you lah Mas Ivan ya. Oke, Untuk thank you. wis keren banget sih bahasan malam hari ini tuh. Keren. Aku Luar biasa. Daging. dapat insight banget, banyak Iya. banget nih malam hari. Satu kehormatan juga bisa ya kita sharing lah Mhm, ya. mhm. Tidak bermaksud menggurui, kita saling Ngobrol bareng menggali, lah ya. saling belajar. Itu buat saya luar biasa. Asik. Terima kasih Mas Ribut, Mas Ozi. Sama-sama Makasih Mas juga, Ivan. Mas Ivan. Kayaknya perlu diagendakan lagi di next time deh. Nah, Ya. kalau misalkan pas mampir ke Pekalongan, Iya. Siap. Kabar-kabar lagi deh. kabar-kabar Siap, lagi. siap, Ya, siap. oke. Insyaallah. Ini mahal nih harusnya. Iya ya. Harusnya ada anggaran nih. Tapi kita enggak ya. Enggak. Pak Adi. Langsung ya. Boleh nanti. bikin invoice. Thank you juga nih, saya pengen nyapa yang udah nyimak dari tadi, udah gabung juga Dewa Hud sama Mama Sasha ya, Ya, yang udah Mama Sasha, bergabung, betul. termasuk yang lain yang udah mendengarkan. Heeh. Kayaknya udahan dulu deh kita ngobrolnya malam hari ini ya. Ya jelang pukul 12 juga ya. Iya, nanti Jadi kita lanjutkan kapan? Melanjutkan minggu depan dong. Yes, thank you deh. Dengan Selamat tema malam. yang beda dan seru. Yes. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.